Bab 916. Lampirkan Gu. Negara bagian Yun, Kabupaten Nan. Tempat ini merupakan daerah terdekat dengan 10.000 pegunungan besar. Pada saat ini, Zhou Yu dan Yun Feifei berjalan berdampingan di jalan-jalan Kabupaten Nan. Jalanan ramai dengan orang yang datang dan pergi, suasana ramai penuh aktivitas. Kesan terbesar yang diperoleh Zhou Yu saat tiba di sini adalah rasanya seperti melangkah ke dunia yang sama sekali berbeda. Orang-orang di sini, pakaian, gaya, dan tingkah laku mereka benar-benar berbeda dari orang-orang di negara bagian Qin atau kota Hai, memancarkan cita rasa eksotis yang kuat. Berdiri di tengah jalan, Zhou Yu memandang ke kejauhan dan melihat barisan pegunungan yang luas dan menjulang tinggi di hadapannya. Barisan gunung itu tampak seperti sekumpulan binatang buas besar yang sedang tertidur, kehadirannya begitu saja menyentuh hatinya. Itu tak lain adalah 10.000 gunung besar yang misterius. Setelah merenung sejenak, Zhou Yu menoleh ke Yun Feifei di sampingnya. Menurut Yun Feifei, ini adalah gerbang menuju 10.000 gunung agung, dan di Kabupaten Nan, klan darah Gu hadir. Dari mereka bisa belajar cara mendapatkan akses ke klan. Ketua tim Yun, di mana faksi yang kamu sebutkan? Yun Feifei melihat sekeliling sebelum dengan percaya diri memilih arah dan berkata, "Lewat sini. Ikuti aku." Yun Feifei memimpin Zhou Yu menuju daerah terpencil di daerah itu. Melihat betapa akrabnya Yun Feifei dengan tempat itu, Zhou Yu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Sepertinya kamu tahu tempat ini dengan baik." Yun Feifei mengangguk diam. "Saya tumbuh di sini. Saya baru dipaksa pergi setelah orang tua saya meninggal." Zhou Yu terdiam. "Maaf, aku tidak bermaksud membicarakan sesuatu yang menyakitkan." Yun Feifei terkekeh pelan, "Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, izinkan aku bercerita lebih banyak tentang klan Budarah." Sambil mereka berjalan, Yun Feifei mulai menjelaskan dengan sangat rinci. Fokus utama komentarnya adalah pada sihir klan Budarah. Menurut Yun Feifei, sihir klan Budarah merupakan tradisi paling kuno di seluruh 10.000 pegunungan besar, membuatnya luar biasa hebat. Metode mereka tidak hanya dikembangkan dengan cermat tetapi juga mampu menghasilkan berbagai jenis serangga Gu yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik. Serangga Gu secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang satu adalah Gu racun, dan satunya lagi Gu keterikatan. Gu racun mudah dipahami, berbagai serangga Gu berbisa dengan potensi yang sangat mematikan. Jenis serangga Gu ini tidak hanya dimiliki oleh klan Gu darah, banyak suku penyihir lain yang juga ahli dalam memeliharanya, jadi tidak banyak lagi yang perlu dijelaskan. Namun, tipe kedua, Gu lampiran, sungguh luar biasa. Hal ini merupakan hal yang unik bagi klan Gu darah dan menjadi alasan mereka membedakan diri di antara berbagai suku penyihir, berkuasa penuh. Gu lampiran mengacu pada serangga Gu yang menempel pada seniman bela diri. Serangga Gu ini sendiri tidak terlalu mematikan, tetapi dapat memberikan dorongan luar biasa bagi seniman bela diri yang menyertainya dalam waktu singkat. Ambil saja misalnya Ferocious Gu. Setelah melekat pada seorang seniman bela diri, jenis Gu ini dapat memberi mereka gelombang kekuatan dahsyat, yang secara drastis meningkatkan ganjin atau ki sejati mereka dalam waktu singkat, sehingga memungkinkan mereka melepaskan kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Atau pertimbangkan Rapid Gu. Serangga Gu seperti itu dapat memberikan kecepatan yang luar biasa kepada seniman bela diri, melipat gandakan kecepatan gerak mereka beberapa kali lipat. Pada titik penjelasan ini, Yun Feifei tiba-tiba teringat sesuatu. "Oh, benar juga, aku baru saja mendengar berita. Dikatakan bahwa klan Budarah baru saja memelihara sejenis serangga Gu pertahanan yang disebut Gu berlian." Petik 2. Serangga Gu ini, setelah melekat pada seorang seniman bela diri, dapat memberi mereka pertahanan fisik yang sebanding dengan alam suci pemurnian tubuh. Dan itu bahkan bukan kualitasnya yang paling mengesankan. Saya pernah mendengar bahwa, tidak seperti Gu Atahmen biasa yang hanya dapat memberikan peningkatan sementara, Gu berlian dapat tetap melekat pada seorang seniman bela diri untuk jangka waktu yang lama, bahkan membentuk hubungan simbiosis dengan mereka. Petik 2. Jika itu benar, itu berarti klan Gu darah dapat dengan cepat memproduksi prajurit yang setara dengan alam suci pemurnian tubuh. Perkembangan seperti itu akan membawa perubahan besar dan revolusioner pada dunia seni bela diri. Petik 2. Mendengar ini, Zhou Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin yang tajam. Memproduksi massal prajurit Sein Realm pemurnian tubuh. Itu sungguh luar biasa kuatnya. Bukankah itu akan membuat mereka tak terkalahkan? Melihat ekspresi terkejut Zhou Yu, Yun Feifei segera menambahkan, tentu saja, jenis serangga Gu ini sangat sulit dibudidayakan, jadi tidak akan mudah untuk memproduksinya secara massal. Namun dibandingkan dengan proses budidaya tradisional yang lambat, metode ini jauh lebih cepat. Zhou Yu mengangguk setuju. Dari sudut pandang manapun, klan Gu darah adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Sementara itu, saat Zhou Yu dan Yun Feifei berjalan ke sebuah bar di kota Kun, Ku Hong dari keluargaku sedang menelepon. Setelah diskusi yang panjang, "Ki Tua, begitulah situasinya. Bocah itu sudah menginjakkan kaki di wilayahmu.
Selama kau membantuku membunuhnya, pil pemecah batas yang kau inginkan akan menjadi milikmu, yang dikirimkan oleh kedua tanganku sendiri. Petik 2. Sebuah suara penuh kegembiraan menjawab di ujung telepon yang lain. Ku Hong, apakah kamu serius tentang ini? Mata Ku Hong berbinar-binar dengan kebencian. Demi hati bela diriku, asal kau mengambil kepala bocah itu, kau bisa menukarnya dengan pil pemecah batas. Baiklah, aku akan percaya padamu kali ini. Tunggu aku akan mengambil kepala bocah itu sekarang juga. Petik 2. Setelah menutup telepon, Ku Hong mengepalkan tangannya erat-erat. Dia menatap keluar jendela ke cakrawala yang jauh, suaranya dipenuhi dengan niat dingin dan membunuh. Zhou Yu, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa menyinggung keluarga kuku dan pergi tanpa cedera? Meskipun aku tidak bisa berurusan denganmu secara pribadi, aku punya banyak cara untuk memastikan kematianmu. Sayang sekali tentang pil pelanggar batas itu. Pil penembus batas dapat secara signifikan meningkatkan peluang seorang seniman bela diri alam suci akhir untuk menerobos ke alam raja. Ku Hong telah mencurahkan waktu, tenaga, dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk mendapatkan dua di antaranya. Barang ini praktis tak ternilai harganya, tetapi untuk melenyapkan Zhou Yu, Ku Hong tidak punya pilihan selain melakukan pengorbanan yang menyakitkan. Bab 917. Bar. Kabupaten Nan, jalan yang penuh dengan kehidupan malam di mana bar dan pemandian umum dapat ditemukan di mana-mana. Saat Zhou Yu dan Yun Feifei tiba di sini, hari sudah sore. Langit mulai gelap. Namun, tempat itu sendiri mulai bersinar. Seluruh jalan sudah berkelap-kelip dengan lampu neon. Bar, klub malam, KTV, dan bioskop ada di mana-mana, dengan berbagai macam orang berlalu lalang. Para perempuan berpakaian minim, memamerkan lekuk tubuh mereka, sementara para lelaki dengan tatapan mesum memenuhi suasana dengan pesta pora dan kesenangan. Yun Feifei tidak menyangka suasana di sini begitu mewah. Meski usianya sudah lebih dari 30 tahun, karena pertumpahan darah di hatinya, dia belum pernah punya pacar dan masih perawan. Di sini, di lingkungan ini, dia merasakan pipinya terbakar hebat. Zhou Yu tentu saja memperhatikan hal ini juga. Matanya memperlihatkan sedikit keterkejutan, diikuti oleh tawa kecil. Kakak perempuan ini sebenarnya cukup menggemaskan. Tak seorang pun menyangka bahwa dia adalah seniman bela diri Saint Realm. Kakak Yun, di mana tempat yang kamu sebutkan? Yun Feifei dengan cepat menunjuk ke sebuah bar besar tidak jauh dari sana dan berkata, "Itu ada di sana. Saya sudah menyelidiki sebelumnya. Ini adalah stasiun transit untuk klan Blood Gu dan Kabupaten Nan. Pemilik bar ini adalah pejabat luar klan Blood Gu. Namanya Balang, yang bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi klan." Zhou Yu mendongak dan melihat bahwa itu adalah sebuah bar bernama Yun State Flare. Zhou Yu mengangguk. "Ayo pergi, periksa di dalam." Dengan itu, Zhou Yu berjalan dengan langkah lebar, diikuti Yun Feifei di belakangnya. Keduanya berjalan memasuki bar. Di dalam, musiknya memekakkan telinga, lampu berkelap-kelip liar, dan di lantai dansa, para pria dan wanita muda menari dengan panik, tanah seakan terus-menerus bergetar. Zhou Yu dan Yun Feifei berjalan menerobos kerumunan, mengamati area sekitar, dan segera memeriksa isi bar. Namun, di dalam, apalagi pemiliknya, tidak ada sedikit pun jejak seniman bela diri. Setelah memeriksa kemana-mana, Yun Feifei mengerutkan kening dan berkata, "Balang sepertinya tidak ada di sini. Sepertinya perjalanan hari ini sia-sia." Zhou Yu terkekeh pelan. "Jangan khawatir. Selama ini tempatnya, cepat atau lambat dia akan muncul. Karena kita sudah di sini, biar aku belikan minuman untukmu." Yun Feifei mendesah pelan. "Baiklah." Keduanya menemukan tempat duduk, dan Zhou Yu memesan 2 minuman. Tepat pada saat itu, seorang gadis tiba-tiba bergegas ke panggung di tengah lantai dansa. Gadis itu berpakaian sangat rapi, tampak seperti seorang mahasiswa. Namun, saat itu, matanya dipenuhi kegilaan dan kegilaan. Begitu berada di atas panggung, ia mulai berputar-putar, gerakannya semakin besar. Melihat pemandangan ini, Yun Feifei sedikit mengernyit dan berkata dengan sedikit jijik. "Gadis yang baik, kenapa dia harus datang ke tempat seperti ini, sungguh sayang." Begitu Yun Feifei selesai berbicara, dia melihat gadis itu benar-benar merobek bajunya. Dalam sekejap, puncak-puncak bersaljunya pun terlihat sepenuhnya. Tak ayal, harta gadis ini memang berlimpah ruah. Awuwo! Keributan bagaikan serigala yang rakus langsung meledak dari bawah panggung. Melihat pemandangan ini, Yun Feifei awalnya tertegun, lalu langsung tersipu. Ia segera menoleh ke samping, hanya untuk mendapati Zhou Yu di sampingnya sedang menatap gadis itu dengan saksama. Yun Feifei tertegun, lalu tak dapat menahan diri untuk meludah dan berkata dengan marah. "Apakah itu menarik?" "Menarik." Tanpa menoleh, Zhou Yu berkata sambil menatap gadis itu. "Anda." Yun Feifei sangat marah. Dia berkata dengan marah. "Bisakah kita fokus pada misi? Kalau kamu benar-benar ingin menonton,
setelah kamu membantuku membunuh musuhku, aku akan membiarkanmu melihat. Saat itu, Zhou Yu melanjutkan. Gadis ini memiliki aura cacing gu di tubuhnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik menatap Yun Feifei. Kakak Yun, ngomong-ngomong, apa yang kau bilang akan kau biarkan aku lihat? Wajah Yun Feifei berubah panas dan merah. Dia merasa sangat malu dan berharap bisa menemukan lubang untuk merangkak masuk. Aku tidak mengatakan apapun. Oh, ngomong-ngomong, apakah kamu mengatakan gadis ini diracuni dengan poison gu? Zhou Yu menatapnya bingung, lalu mengangguk. Dia punya aura cacing gu, tapi kecil, cuma buat nambah gairah dan bikin jengkel. Kalau nggak salah, ada yang sengaja. Ekspresi Yun Feifei menjadi cerah. Tempat-tempat seperti itu biasanya tidak memiliki cacing gu tanpa alasan. Zhou Yu, bisakah kamu menemukan orang itu? Zhou Yu mengangguk. Lalu, dia menutup matanya. Pada saat berikutnya, roh primordialnya langsung meninggalkan tubuhnya, tiba di atas lantai dansa, tepat di atas kepala gadis itu. Seketika, Zhou Yu memanipulasi roh primordialnya untuk menemukan cacing gu seukuran semut dari pusar gadis itu. Pada saat berikutnya, roh primordial Zhou Yu memancarkan cahaya hitam kemasan. Cacing gu langsung dibunuh oleh kekuatan roh primordial, dan Zhou Yu dengan kuat menangkap auranya dan membawanya kembali. Setelah cacing gu terbunuh, gadis itu tersadar kembali. Bingung, ia melihat sekelilingnya, dan ketika menyadari dirinya telanjang, ia ketakutan dan menangis, buru-buru mengenakan pakaiannya. Sementara itu, di bilik tengah di bawah lantai dansa, seorang pemuda berambut pirang tengah menyeringai nakal, menikmati pemandangan itu. Namun, saat melihat gadis itu kembali normal, wajahnya menampakkan keterkejutan, lalu ia segera meraih sebuah kotak hitam berbentuk aneh di depannya, membukanya, dan melihat seekor cacing seukuran lalat di dalamnya, sudah mati. Si pirang berdiri kaget, wajahnya penuh keheranan dan amarah, memandang sekeliling dengan panik. Tepat pada saat itu, sebuah suara datang. Tidak perlu mencari, duduk saja. Bab 918 Balang. Si pang berambut kuning melihat sesuatu yang kabur di depan matanya, lalu, seorang pria dan seorang wanita tiba-tiba muncul tepat di depannya. Kedua orang itu tak lain adalah Zhou Yu dan Yun Feifei. Zhou Yu mengenali orang yang mengendalikan serangga gu dengan merasakan aura serangga gu yang menyelimuti gadis penari itu. Orang itu memang si pang berambut kuning yang berdiri di hadapannya. Ketika si berandal itu melihat Zhou Yu dan Yun Feifei muncul entah dari mana, dia mengerutkan kening, dan langsung mengumpat tanpa berpikir dua kali. Siapa kamu sebenarnya? Bibir Zhou Yu sedikit melengkung. Nak, sopan santunmu sangat buruk. Apakah orang tuamu lupa mengajarimu cara berbicara yang benar? Wajah si pang berubah marah ketika mendengar ini. Dasar bajingan kecil, beraninya kau menghinaku. Ark, sakit, sakit. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Zhou Yu telah meraih bahunya dengan satu gerakan cepat. Seketika, gelombang rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuh pang itu, menyebabkan tubuhnya lemas dan hampir roboh ke tanah. Zhou Yu memegang bahunya erat-erat dan berkata sambil tersenyum tipis. Duduk dan bicara. Dengan itu, Zhou Yu memberikan sedikit tekanan, memaksa pang itu terjatuh tak berdaya ke sofa. Sementara itu, Zhou Yu dan Yun Feifei masing-masing duduk di kedua sisinya. Yun Feifei berbicara dengan dingin. Apakah kamu yang mengendalikan serangga gu untuk mengganggu gadis itu tadi? Wajah pang itu berubah drastis. Bagaimana kau, apa yang kau inginkan dariku? Yun Feifei, yang sebelumnya sangat marah, tidak menunjukkan niat untuk bersikap lunak setelah mereka menemukan pelakunya. Tanpa ragu, ia mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras. Tamparan. Anak berandal itu menjerit memilukan. Seandainya Zhou Yu tidak menahannya, ia mungkin akan terpental akibat tamparan Zhou Yu. Karena tidak bisa bergerak, rasa sakitnya semakin parah, dan jeritannya menjadi melengking dan menyedihkan. Namun, di tengah lingkungan yang bising, tangisannya gagal menarik perhatian siapapun. Saat dia berteriak kesakitan, pang itu melotot tajam ke arah Yun Feifei, sambil meraung. Jalang, beraninya kau menyentuhku di sini. Kau celaka. Pamanku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Meskipun situasinya mengerikan, si berandal itu masih belum menyadari betapa seriusnya situasi tersebut dan berani melontarkan hinaan. Yun Feifei jelas tidak akan menoleransi perilaku seperti itu, mengangkat tangannya dan menamparnya lagi, lebih keras dari yang pertama. Kali ini, darah muncrat dari mulut si pang dan kesadarannya tampak goyah. Kau sialan. Pamanku, adalah Balang, kau sudah mati. Mendengar ini, Zhou Yu dan Yun Feifei membeku sesaat. Dia keponakan Balang, tanya Zhou Yu dengan heran. Yun Feifei tampak sedikit terkejut juga dan menggelengkan kepalanya, menjawab. Aku hanya tahu bagian Balang dari klan Gudarah, tapi aku tidak tahu banyak tentang keponakan atau kerabatnya. Tetap saja, dilihat dari serangga gu induk anak yang baru saja dia gunakan, dia tidak diragukan lagi terkait dengan klan Gudarah. Zhou Yu terkekeh gelap.
Wah, sungguh kebetulan. Dia hanya bertanya-tanya di mana menemukan Balang. Tanpa menunda, Zhou Yu menyuntikkan seutas ki sejati kayu Yi ke tubuh Pang itu. Tak lama kemudian, si Pang kembali sadar. Saat dia melakukannya, wajahnya menampakkan kemarahan dan ketakutan, meskipun dia tidak berani mengucapkan kutukan kasar seperti sebelumnya. Siapa kalian sebenarnya? Apa yang sebenarnya kau cari? Zhou Yu langsung ke intinya. Katakan padaku, di mana Balang? Ekspresi si Pang berubah, suaranya tergagap. Balang! Balang! Aku tidak kenal siapapun yang bernama itu. Mata Zhou Yu menyipit berbahaya. Dia tidak berminat membuang waktu untuk bertengkar. Dia mengulurkan tangan dan mencengkeram leher si Pang dengan jarinya. Aku akan bertanya sekali lagi. Di mana Balang? Jangan menjawab, dan kamu mati. Si berandal merasakan cengkeraman maut yang dingin membayangi saat Zhou Yu mempererat cengkeramannya. Panik, ia berusaha keras untuk berbicara. Aku akan bicara, aku akan bicara. Dia ada di ruang rahasia kamar Gu. Di mana itu? Bawa aku ke sana. Ya. Zhou Yu melepaskan tangannya dan memberikan tendangan cepat pada Pang itu, membuatnya terhuyung-huyung menuju halaman belakang bar. Saat dia berbalik, sekilas niat kebencian bersinar di mata Pang itu, tetapi dia segera menekannya. Halaman belakang bar tersebut menampilkan sepetak hutan lebat. Hutan itu gelap gulita, dengan mata telanjang, pandangan hanya sekitar 10 meter ke depan. Selebihnya, yang terlihat hanyalah kegelapan yang menyesakkan. Zhou Yu segera mengerahkan indera ketuhanannya untuk menyelidiki, tetapi beberapa saat kemudian alisnya berkerut. Di garis depan, si Pang mencapai tepi hutan dan tiba-tiba melesat, menyerbu ke dalam kegelapan sambil berteriak keras. Paman, tolong, selamatkan aku. Yun Feifei mendengus dingin dan hendak mengejarnya, tetapi Zhou Yu menahannya. Terkejut, Yun Feifei menoleh dan melihat ekspresi aneh Zhou Yu. Ada apa? Zhou Yu menatap tajam ke dalam hutan. Tempat ini tidak sederhana. Beberapa saat yang lalu, Zhou Yu telah mencoba menyebarkan indera ketuhanannya ke seluruh area tersebut tetapi menemukan bahwa hal itu terhalang oleh arai aneh di dalam hutan ini. Jelas tempat ini menyembunyikan sesuatu yang tidak biasa. Sebelum Zhou Yu dapat menjelaskan lebih lanjut, suara dengungan tiba-tiba terdengar dari dalam hutan. Saat berikutnya, lebih dari selusin serangga Gu yang mirip kelelawar melesat keluar dengan cepat. Ciri yang paling menonjol dari serangga ini adalah kepalanya yang menyerupai tengkorak harimau. Yun Feifei berteriak dengan tajam. Kelelawar kepala harimau Gu. Aku akan menanganinya. Sambil berbicara, ia melesat maju dan menghunus pedang lunak dari pinggangnya. Diperkuat oleh Gang Jin, pedang itu berkilauan dengan cahaya putih keperakan yang tampak mencolok di tengah pemandangan yang gelap. Dah. Dalam waktu 10 detik, semua serangga kelelawar kepala harimau telah terbunuh. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang menyeramkan menggema dari dalam hutan yang gelap. Seorang ahli alam suci. Kalian ini siapa? Mendengar suara itu, Zhou Yu tertawa dingin. Pang yang baru saja masuk, itu keponakanmu, bukan? Saya penasaran kenapa dia suka menyiksa orang lain dengan tipu daya remeh. Sekarang masuk akal, ternyata, dia punya paman yang licik yang bisa dia jadikan panutan. Perkataan Zhou Yu jelas membuat marah siapapun yang bersembunyi di dalam hutan. Kau sedang mencari kematian. Dengan teriakan sedingin es, hutan tiba-tiba bergetar hebat. Hanya dalam hitungan detik, ratusan, bahkan mungkin ribuan serangga kelelawar kepala harimau menyerbu keluar, menyelimuti langit sembari mengepung Zhou Yu dan Yun Feifei. Meskipun jumlahnya banyak, serangga-serangga itu hanya berputar-putar mengancam di sekitar keduanya, sambil menjerit dan meraung tanpa menyerang. Lalu, dua sosok muncul dari kedalaman hutan. Yang satu adalah si Pang sebelumnya, senyum gembira tersungging di wajahnya saat ia mengamati pemandangan itu. Yang lainnya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam, auranya dipenuhi dengan energi jahat. Saat dia melihatnya, Yun Feifei mengumumkan tanpa ragu. Zhou Yu, itu Balang. Bab 919. Kepala Harimau Kelelawar Gu. Mendengar perkataan Yun Feifei, tatapan mata Zhou Yu menembus kerumunan kelelawar kepala harimau yang lebat, dan langsung tertuju pada Balang. Kau Balang. Bagus, kaulah orang yang kucari selama ini. Mencari aku. Jejak keterkejutan tampak di mata Balang, meski wajahnya tetap dingin dan jahat. Apa urusanmu denganku? Zhou Yu berkata dengan tenang. Kudengar kaulah yang memimpin klan Gu Darah di daerah ini. Aku di sini untuk memintamu membawaku ke klan Gu Darah. Mendengar ini, kilatan cahaya dingin melintas di mata Balang. Nak, bagaimana kau tahu siapa aku? Zhou Yu menjawab dengan datar. Itu tidak penting. Tidak penting. Balang mencibir. Salah. Itu sangat penting. Karena ini menyangkut kehidupanmu yang menyedihkan. Biarkan aku bertanya lagi, bagaimana kamu mengetahuinya? Bicaralah, dan aku akan mempercepat kematianmu. Zhou Yu terkekeh ringan. Sepertinya kamu tidak berencana untuk bekerja sama.
Kalau begitu aku tidak punya pilihan selain bertarung. Sambil berbicara, Zhou Yu mengaktifkan teknik kuali emas. Dalam sekejap, hantu kuali emas berwarna emas darah muncul di sampingnya, melindungi dirinya dan Yun Feifei sepenuhnya. Setelah itu, Zhou Yu melangkah menuju Balang. Melihat ini, Balang mencibir dingin. Mencari kematian. Usai mengucapkan kata-kata itu, dia merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, menyebabkan kawanan kelelawar kepala harimau yang berputar di sekitar Zhou Yu dan Yun Feifei menerjang mereka dengan ganas. Hanya dalam sedetik, Zhou Yu dan Yun Feifei sepenuhnya ditelan oleh kawanan kelelawar kepala harimau. Dari kejauhan, tampak seolah-olah sebuah bukit hitam telah terbentuk di sekeliling mereka. Menyaksikan kejadian ini, seorang pemuda berambut kuning berteriak kegirangan. "Paman, bisakah kau mengampuni wanita itu? Aku menginginkannya." Balang melirik keponakannya dan mengerutkan kening. Wanita, yang ada di pikiranmu setiap hari hanyalah bermain dengan wanita." Pemuda berambut kuning itu menyeringai malu namun tetap meminta-minta. Balang melambaikan tangannya dengan tidak sabar. "Baiklah, aku akan meninggalkannya untukmu." "Terima kasih, Paman." Wajah pemuda itu berseri-seri karena kegembiraan. Tapi pada saat itu, ledakan. Sebuah ledakan dahsyat bergema. Dari pusat gerombolan yang menelan Zhou Yu dan Yun Feifei, puluhan garis ki berbentuk naga meletus, seketika membunuh semua kelelawar kepala harimau dalam radius 10 meter. Setelah itu, sosok Zhou Yu dan Yun Feifei kembali terlihat. Melihat ini, Balang mencibir. "Aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka kau punya kekuatan untuk melakukan serangan balik. Tapi, itu sia-sia. Kamu tetap akan mati." Sambil berbicara, Balang mengangkat tangannya. Seketika, lebih banyak kelelawar kepala harimau muncul dari hutan. Ke segala arah, ada ribuan dari mereka, dan bahkan lebih banyak lagi yang terus mengalir keluar tanpa henti. Melihat ini, wajah Yun Feifei menjadi gelap drastis. Selagi dia berjuang sekuat tenaga untuk menangkis serangan kawanan itu, dia memanggil Zhou Yu dengan cemas. "Zhou Yu, ini tidak akan berhasil. Gu kelelawar kepala harimau bereproduksi terlalu cepat. Kita akan kehabisan tenaga sampai mati." Balang menatap Yun Feifei dan mencibir. "Aku tidak menyangka kau tahu banyak tentang serangga gu milikku. Dan kamu benar. Aspek paling menakutkan dari bed gu berkepala harimau milikku adalah kecepatan reproduksinya. Jadi, tunggu saja di sini sampai mati." Balang tampak puas dan percaya diri. Melihat ini, Zhou Yu mencibir. "Kamu merayakannya terlalu cepat. Serangga gu milikmu tidak buruk, tapi dirimu sendiri terlalu lemah." Saat kata-katanya selesai diucapkan, Zhou Yu tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan panjang. Dalam sekejap, gelombang riak suara hitam menyebar dari posisinya. Itu adalah raungan setan milik Zhou Yu. Melawan sejumlah besar serangga gu yang lemah secara individu, keterampilan gelombang suara tidak dapat disangkal merupakan penangkal yang sempurna. Benar saja, saat gelombang suara gelap meluas, dalam radius 100 meter, Tiger Head Bed Gu meledak secara bersamaan. Melihat ini, raut wajah Balang berubah drastis. Dia segera bersiap melepaskan lebih banyak teknik Gu, tetapi pada saat berikutnya, embusan angin menerjang ke arahnya. Sebelum Balang sempat melihat apa yang terjadi, rasa sakit yang tajam tiba-tiba muncul di dadanya, dan ia terpental mundur. Tubuhnya terbanting ke pohon besar di tepi hutan. Ia memuntahkan seteguk darah sebelum jatuh ke tanah. Kultivasi Balang sendiri hanya berada di alam bawaan agung. Ketergantungan terbesarnya adalah serangga Gu. Tanpa mereka, ia hanyalah seekor serangga di hadapan Zhou Yu. Pemuda berambut kuning itu tercengang. Dia bahkan tidak dapat melihat apa yang terjadi sebelum pamannya dikirim terbang. Ketika dia sadar kembali, dia menyadari Zhou Yu kini berdiri tepat di sampingnya. Zhou Yu menatapnya dengan senyum tipis. "Apa yang baru saja kau katakan pada pamanmu, kami mendengar semuanya. Biarkan aku mengingatkanmu, kau sudah tamat." Begitu kata-kata Zhou Yu terucap, pemuda berambut kuning itu merasakan gelombang niat membunuh yang dingin menyapu dirinya. Sambil menoleh, dia melihat Yun Feifei melangkah ke arahnya sambil memegang pedang panjang di tangan. Wajah pemuda itu memucat, dan dia bergegas lari ke dalam hutan, tetapi sebelum dia bisa melangkah satu langkah pun, dia merasakan hawa dingin yang tajam di dadanya. Sambil menunduk, dia melihat ujung pedang mencuat dari tempat jantungnya berada. Pandangan pemuda itu menjadi gelap dan dia pun jatuh tak bernyawa ke tanah. Zhou Yu terkekeh pelan sebelum melangkah melewati mayat itu dan berjalan ke Balang. Pada saat ini, hati Balang dipenuhi oleh rasa takut dan marah yang bercampur aduk, tetapi dia tidak berani menunjukkannya. Apa yang kau inginkan dariku?" Zhou Yu berbicara dengan tenang. "Aku sudah memberitahumu persyaratanku. Bawa aku ke klan Budarah, dan kau akan hidup." Mendengar ini, ekspresi Balang menjadi muram, dan dia menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Aku hanya pengurus eksternal. Sejak aku dikirim, aku belum kembali ke klan selama lebih dari 1 dekade.
Jalan kembali ke klan terus berubah. Rute apapun yang terakhir ku kenal pasti sudah lama berlalu. Zhou Yu mengerutkan kening dan melirik Yun Feifei, tatapannya mencari masukan darinya. Yun Feifei juga tidak menduga Balang akan menjadi sekadar pengurus eksternal. Namun, setelah berpikir sejenak, dia melangkah maju, mencengkeram leher Balang, dan bertanya dengan dingin. Lalu bagaimana kau bisa tetap berhubungan dengan klan Budara? Balang menggeliat dan berjuang, menjawab dengan susah payah. Aku menghubungi seseorang bernama. Mungkin karena tenggorokannya diremas, suara Balang semakin pelan. Yun Feifei mendekat untuk mendengarnya lebih jelas. Tepat pada saat itu, Balang tiba-tiba membuka mulutnya, dan sebuah bayangan melesat keluar dari dalam, menuju langsung ke kepala Yun Feifei. Bab 920. Penyembuhan luka. Jaraknya terlalu dekat. Yun Feifei secara naluriah ingin menghindar, tetapi ia gagal. Pak! Bayangan itu langsung menyerang dada Yun Feifei. Yun Feifei mengerang kesakitan, tubuhnya lemas, dan dia terjatuh ke tanah. Melihat kejadian ini, mata Zhou Yu langsung memancarkan niat membunuh yang kuat. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Jari api meledak berubah menjadi meteor berapi dan langsung menembus dada Balang, menghancurkan jantungnya secara langsung. Setelah itu, sosok Zhou Yu melintas, tiba di samping Yun Feifei. Ia mengangkatnya untuk memeriksa luka-lukanya. Menggunakan indera ketuhanannya untuk memeriksa, dia segera menemukan bahwa yang menyerang dada Yun Feifei adalah serangga Blood Gu seukuran jari kelingking. Budara sekarang mendatangkan malapetaka di organ dalam Yun Feifei. Zhou Yu langsung meraung. Kakak Yun, bertahanlah. Bersamaan dengan itu, terdengar suara robekan tajam saat Zhou Yu merobek pakaian Yun Feifei. Tubuhnya yang sempurna dan mulus terekspos di hadapan Zhou Yu. Harus dikatakan, tubuh Yun Feifei telah matang sepenuhnya, memperlihatkan kepenuhan yang melimpah yang unik bagi wanita dewasa. Namun, Zhou Yu tidak punya waktu untuk mengaguminya, karena ada lubang berdarah hitam pekat tepat di tengah dada Yun Feifei. Zhou Yu segera mengeluarkan jarum perak dan mulai melakukan akupuntur di sekitar lubang berdarah itu. Dia pertama kali menggunakan teknik akupuntur untuk mengurung budara dalam jarak tertentu, mencegahnya kabur lebih jauh. Kemudian, Zhou Yu mengulurkan tangannya dan menekannya ke lubang berdarah itu. Aliran ki sejati api neter yang stabil mengalir ke dalamnya. Untungnya, budara baru berada di tubuh Yun Feifei kurang dari setengah menit, dan Zhou Yu dengan cepat membasminya sepenuhnya. Setelah membasmi budara, Zhou Yu kembali memeriksa tubuhnya dengan saksama. Setelah memastikan tidak ada bahaya yang tersisa, ia menarik ki sejati api neter dan menggantinya dengan ki sejati kayu yi. Bermandikan ki sejati kayu yi yang bergizi, lubang berdarah di dada Yun Feifei mulai sembuh secara bertahap. Selama proses ini, Yun Feifei yang tadinya tidak sadarkan diri, perlahan-lahan terbangun. Saat dia sadar kembali, dia mendapati dirinya setengah berbaring dalam pelukan Zhou Yu, tangan besarnya tepat di dadanya. Reaksi pertama Yun Feifei adalah meronta. Namun Zhou Yu dengan cepat menahannya. Kak Yun, kamu terluka. Aku sedang mengobatimu. Tunggu sebentar dan jangan banyak bergerak. Mendengar ini, Yun Feifei tiba-tiba teringat penyergapan Balang sebelumnya. Ia segera melihat ke bawah dan memang, ada lubang berdarah di dadanya. Namun, lubang itu sudah mulai sembuh. Tepat pada saat ini, wajah Yun Feifei memerah, jantungnya berdebar kencang. Sejujurnya, sejak kecil hingga sekarang, tidak ada pria yang pernah sedekat ini secara fisik dengannya. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain berbaring di pelukan Zhou Yu dan disentuh seperti ini. Itu sungguh memalukan. Proses yang hanya berlangsung 5 menit itu terasa seperti selamanya bagi Yun Feifei. Akhirnya, suara Zhou Yu sampai ke telinganya. Kak Yun, sudah selesai. Coba periksa apakah ada yang tidak nyaman. Setelah mengatakan ini, Zhou Yu berdiri, berbalik, dan mengarahkan pandangannya ke tempat lain. Yun Feifei buru-buru duduk, lalu mengenakan kembali pakaiannya dengan cepat. Tentu saja, sambil berpakaian, ia memeriksa dirinya sendiri. Dia telah pulih sepenuhnya. Sama saja seperti sebelumnya, kecuali, beberapa bekas masih tertinggal di tempat ia ditekan. Yun Feifei segera selesai berpakaian. Ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan emosinya yang kacau. Melihat punggung Zhou Yu, tatapan Yun Feifei dipenuhi dengan kerumitan. Aku baik-baik saja sekarang. Zhou Yu, terima kasih. Zhou Yu akhirnya berbalik sambil menggosok hidungnya dengan canggung. Senang mendengarnya. Sejujurnya, ini sebagian salahku. Aku terlalu ceroboh tadi. Yun Feifei menggelengkan kepalanya lalu melirik Balang yang tergeletak mati di tanah. Sekarang Balang sudah mati, begitu klan Budara tahu, mereka pasti akan mengubah jalur kontak mereka. Kita, mungkin perlu menyusun rencana baru. Ekspresi Yun Feifei berubah muram. Zhou Yu tersenyum tipis. Tidak masalah. Paling buruk,
kita akan memilih solusi paling sederhana, langsung menuju pegunungan untuk mencari. Yun Feifei menggelengkan kepalanya dengan kuat. Itu tidak praktis. Klan Budara telah ada selama ribuan tahun. Mereka menganggap 10.000 gunung agung sebagai rumah mereka. Selama ribuan tahun, mereka telah memasang formasi dan jebakan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Bukan hanya kami, bahkan 100 tahun yang lalu, ketika Aula Hukuman dan Paviliun Bela Diri mengorganisir operasi skala besar yang dipimpin oleh para ahli alam suci puncak, operasi itu berakhir dengan banyak korban dan kegagalan. Mendengar ini, Zhou Yu sedikit terkejut. Dia memikirkannya dan segera merasa dapat dimengerti. Sesungguhnya, menduduki wilayah seperti itu adalah apa yang dimaksud dengan menjadi penguasa gunung. Mengingat hal ini, kekuatan kasar tidak akan berhasil untuk menyusup ke wilayah klan Budara. Setelah merenung sejenak, Yun Feifei tiba-tiba menyarankan. Bagaimana kalau begini? Kita pergi dulu. Lalu, aku akan berkonsultasi dengan pamanku. Dulu dia anggota Paviliun Bela Diri, tapi sekarang sudah pensiun dan tinggal di sekitar sini. Mungkin dia tahu beberapa hal dan punya ide alternatif. Zhou Yu mengangguk. Kedengarannya bagus. Dengan itu, Zhou Yu menggunakan aliran Nether Fire Truki untuk membuang mayat Balang dan Huang Mao, dan keduanya melanjutkan perjalanan keluar. Ketika mereka tiba kembali di bar, mereka mendapati tempat yang dulu ramai itu telah menjadi sangat sunyi. Para pemuda yang sedang menari telah pergi semua, digantikan oleh sekelompok besar pria berpakaian hitam. Orang-orang ini tampaknya adalah seniman bela diri, sebagian besar dari mereka berada di puncak alam bawaan. Duduk di bilik terbesar di tengah panggung adalah seorang pria parubaya. Wajah pria itu tegas, auranya mengintimidasi. Hanya dengan duduk di sana, ia memancarkan aura bahaya yang luar biasa. Ia bagaikan binatang buas yang siap menyerang. Melihat pria parubaya itu, wajah Yun Feifei tiba-tiba memucat. Ki Penyangkalan. Bab 921. Keramahan yang hangat. Zhou Yu mengerutkan keningnya. Kakak Yun, apakah kamu kenal orang ini? Wajah Yun Feifei memucat-pucat pasi. Matanya memancarkan kebencian yang mendalam saat ia hampir mengucapkan kata-kata itu dengan gigi terkatup rapat. Ya, aku kenal dia. Keluarga Ki tidak lebih dari anjing klan Budara di Kabupaten Nan. Bertahun-tahun yang lalu, ketika orang tuaku diburu oleh klan Budara, keluarga Ki bertindak sebagai kaki tangan mereka. Yun Feifei tidak melanjutkan, tetapi artinya sudah sangat jelas. Pada saat ini, Ki Denian berbicara. Aku nggak ngangka kamu bakal tumbuh sebesar ini hanya dalam beberapa tahun. Kamu jadi cantik banget. Jika orang tuamu bisa melihatmu sekarang, mereka pasti akan merasa bangga. Mendengar ini, api amarah berkelebat di mata Yun Feifei, hampir melahapnya. Namun Ki Denian tampak sama sekali tidak peduli. Dia terkekeh pelan dan berkata, jangan menatapku seperti itu. Yang membunuh orang tuamu adalah klan Budara, bukan aku. Lagi pula, kalau bukan karena aku yang menyelamatkan nyawamu waktu itu, apa kau pikir kau masih hidup sekarang? Mendengar ini, Yun Feifei meraung dengan marah. Berhenti menepuk punggungmu sendiri. Paman nantangmu lah yang menyelamatkanku tahun itu. Kau hanya takut memprovokasi Paviliun Bela Diri Yunzu, jadi kau tidak berani melanjutkan pengejaran. Meskipun kau tidak membunuh orang tuaku secara langsung, kau jauh dari tidak bersalah dalam hal ini. Dulu, orang tuaku memperlakukanmu sebagai orang kepercayaan hidup dan mati, mempercayaimu sepenuhnya, dan begitulah caranya kau mendapat kesempatan untuk mengkhianati mereka. Sekarang kau menempati tanah milik keluarga Yunku. Apa kau tidak merasa bersalah sedikit pun? Percayalah, tindakan punya konsekuensi. Surga mengawasi, dan meskipun waktunya mungkin belum tiba, tak ada yang bisa lolos dari keadilan. Meskipun kata-kata Yun Feifei berapi-api, wajah Ki Denian masih menampilkan senyumnya, tetapi sorot matanya berubah sedingin es. Yun Feifei, tidak perlu terburu-buru. Nantangmu tidak akan berkeliaran di Paviliun Bela Diri Yunzu lebih lama lagi. Saat dia pergi dan kau tidak punya siapa-siapa untuk bersandar, aku janji akan menangkapmu sendiri. Mari kita lihat apakah lidahmu masih setajam dulu. Mendengarkan percakapan mereka, Zhou Yu secara bertahap menyatukan permusuhan antara Yun Feifei dan Ki Denian. Kisah ini tampak seperti kisah lain tentang membesarkan harimau, yang justru mengundang bencana, kisah lama tentang petani dan ular. Dengan mengingat hal ini, tatapan Zhou Yu terhadap Ki Denian menjadi lebih dingin. Ki Denian, dengan instingnya yang luar biasa tajam, segera menyadari perubahan ekspresi Zhou Yu. Matanya beralih ke Zhou Yu. Kau pasti Zhou Yu dari negara bagian Qin, bintang yang sedang naik daun dan ketenarannya menyebar luas di usia semuda itu. Kudengar kau bahkan membasmi 4 dari 7 keluarga besar di ibu kota provinsi negara bagian Qin dengan metode secepat kilat, sekaligus membangun kekuatanmu sendiri. Luar biasa. Zhou Yu tidak menyangka seseorang di pelosok daerah terpencil di negara bagian Yun ini mengetahui begitu banyak informasi tentangnya. Dia menyipitkan matanya dan berkata, sepertinya kau di sini untukku, bukan?
Jangan terlalu formal. Katakan saja apa tujuanmu. Qi Denian tertawa kecil. Memang, teman muda Zhou cukup terus terang. Baiklah, saya tidak akan bertele-tele. Saya sudah mendengar kedatangan Anda yang terhormat di Kabupaten Nan. Sebagai tuan rumah, sudah sepantasnya saya menyampaikan keramah tamahan saya. Teman muda Zhou, aku sudah menyiapkan makanan dan anggur di rumahku. Bagaimana kalau kau ikut minum bersamaku? Zhou Yu mendengar ini dan menatap Qi Denian dengan dingin. Meskipun Qi Denian tampak ramah dan bersahabat, Zhou Yu dapat merasakan niat yang mengerikan di balik senyumnya. Orang ini pasti sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Zhou Yu menjawab dengan acuh tak acuh. Maaf, Suster Yun dan aku ada urusan penting. Kami tidak punya waktu. Qi Denian hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum sambil berkata. Masalahnya di sini bukanlah memiliki waktu. Yang penting adalah ketika aku, Qi Denian, mengundang seseorang untuk makan, tidak ada yang berani menolak. Kata-kata ini membuat Yun Feifei gemetar. Awalnya ia mengira Qi Denian datang untuknya, tetapi nadanya menunjukkan bahwa ia justru mengincar Zhou Yu. Zhou Yu sudah menyadari hal ini sebelumnya, jadi ekspresinya tetap tidak berubah. Ia hanya menjawab dengan dingin. Menerima undanganmu bukanlah hal yang mustahil. Tapi pertama-tama, saya ingin mengklarifikasi sesuatu. Silakan, kata Qi Denian tanpa menunjukkan urgensi, sikapnya sabar. Kita baru pertama kali bertemu, tapi, sambutan antusiasmu, sepertinya agak berlebihan, ya. Langsung saja ke intinya, siapa yang mengirimmu? Perkataan Zhou Yu langsung menyentuh inti permasalahan. Sebenarnya, ketakutan terbesar Zhou Yu adalah Qi Denian dikirim oleh klan Budara. Jika memang begitu, itu berarti mereka sudah memiliki pemahaman akurat tentang gerakannya, yang akan sangat memperumit masalah. Mendengar pertanyaan Zhou Yu, Qi Denian tidak repot-repot menyembunyikannya. Ia tertawa dan berkata, teman muda Zhou cukup pintar untuk menyusun ini. Keluargaku menderita kerugian besar karenamu. Apa kau pikir mereka akan membiarkannya begitu saja? Mendengar ini, Zhou Yu tertegun sejenak. Ku Hong. Qi Denian terkekeh dan menjawab. Benar. Sejujurnya, aku tidak terlalu tertarik terlibat dalam perselisihan kecil seperti ini. Orang sepertimu, pemuda dengan masa depan cerah dan dukungan yang kuat, bukanlah orang yang biasanya ingin kutemui. Tapi Ku Hong menawariku persyaratan yang tidak bisa aku tolak. Setelah mempertimbangkan pilihan-pilihanku, aku tidak punya pilihan selain merepotkanmu, teman muda Zhou. Sekarang, haruskah kita pergi? Meskipun nada bicara Qi Denian tetap ringan dan seperti percakapan biasa, aura beku terpancar dari tubuhnya dan terkunci erat pada Zhou Yu. Aura ini mengirimkan kejutan ke dalam hati Zhou Yu. Qi Denian sebenarnya adalah ahli tingkat puncak alam suci pertengahan. Terlebih lagi, jejak samar energi alam suci awal beriak di antara kelompok di belakangnya. Kesadaran ini menyebabkan suasana hati Zhou Yu menjadi berat. Dia tidak mengantisipasi bahwa sebuah daerah kecil dapat menampung begitu banyak ahli hebat. Jajaran di sini tidak jauh dari kekuatan keluargaku sendiri. Tetapi sekali lagi, jika mempertimbangkan dukungan keluarga Qi oleh klan Budara, hal itu mulai masuk akal. Pikiran Zhou Yu berpacu, menimbang-nimbang pilihannya. Setelah jeda singkat, ia menarik napas dalam-dalam, lalu dengan halus mengulurkan tangan dan meraih tangan Yun Feifei, merendahkan suaranya. Kakak Yun, aku akan membawamu keluar dari sini dulu. Bab 922. Pertempuran besar. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Zhou Yu segera melakukan langkah gunung dan sungai dan melesat ke arah luar bar. Di ruang terbatas ini, dikelilingi oleh musuh dengan tingkat kultivasi besar, Zhou Yu tidak percaya diri dengan kemampuannya untuk melindungi Yun Feifei. Karena itu, dia memutuskan untuk meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Akan tetapi, saat Zhou Yu baru saja melakukan langkah gunung dan sungai, dia tiba-tiba merasakan kelesuan yang tak terlukiskan menyelimuti seluruh tubuhnya. Rasanya seolah-olah dalam sekejap, ia telah tercebur ke dalam rawa, kehilangan kecepatannya sepenuhnya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah itu sebuah formasi? Zhou Yu segera melepaskan indera ilahinya untuk menyelidiki, tetapi tidak menemukan apapun. Ia bahkan menggunakan kekuatan roh primordial, tetapi tetap tidak menemukan jejak apapun, tidak ada tanda-tanda formasi sama sekali. Ekspresi wajah Zhou Yu langsung berubah muram. Tepuk, tepuk, tepuk. Pada saat itu, Qi Denian bertepuk tangan, wajahnya dipenuhi dengan ejekan. Mencoba lari. Sudah kubilang sebelumnya, siapapun yang ingin kutangkap, bahkan Raja Langit pun tak akan bisa lolos. Betapapun cepatnya kamu, di hadapanku, kamu hanyalah seorang badut. Mendengar ini, sekilas kesungguhan terpancar di mata Zhou Yu. Qi Denian ini jauh lebih tangguh daripada yang diperkirakan Zhou Yu. Metodenya sungguh aneh. Bahkan sekarang, Zhou Yu tidak tahu teknik macam apa yang digunakan Qi Denian. Pada saat yang sama, Yun Feifei, yang berdiri di samping, tiba-tiba menyadari sesuatu. Sambil menunjuk ke arah gumpalan berkabut di atas langit-langit bar, dia berseru. Itu, Mist Gu.
Zhou Yu membeku di tempat. Mendongak, ia bergumam tak percaya. Serangga Gu. Sebenarnya, indera ilahi Zhou Yu telah mendeteksi banyak entitas seperti itu yang mengambang di dalam bar. Namun, mengingat lingkungan yang sudah kacau dan berasap, ia tidak memperhatikan mereka, apalagi menghubungkannya dengan serangga Gu. Tanpa diduga, Yun Feifei mengaku itu adalah serangga Gu. Pada saat itu, raut wajah Yun Feifei juga menjadi sangat muram. Ya, mereka adalah Mist Gu, dia mengonfirmasi. Serangga Gu ini terus-menerus menghasilkan kabut, dan kabut yang mereka pancarkan dapat membuat ruang terhenti dalam rentang tertentu, sehingga mustahil untuk bergerak cepat. Selain itu, Gu kabut tingkat tinggi memiliki racun yang sangat kuat. Klan Budara mengembangbiakkan serangga ini dalam jumlah besar di sekeliling sarang mereka, menggunakannya sebagai tindakan pertahanan yang tangguh. Maafkan aku, Zhou Yu, aku tidak memperhatikan makhluk-makhluk ini sebelumnya. Wajah Yun Feifei penuh dengan rasa bersalah. Mendengar kata-kata Yun Feifei, Qi Denian memperlihatkan ekspresi terkejut. Aku tidak menyangka kamu tahu begitu banyak, katanya. Jadi, selama ini kau meneliti klan Budara, dan masih memimpikannya balas dendam, iya. Yun Feifei mengangkat kepalanya, menatapnya dengan amarah yang mendalam, tetapi tetap diam. Akan tetapi, Qi Denian, meskipun cerdik, sudah dapat mengetahui dari reaksi Yun Feifei bahwa ia telah mengenai sasaran. Senyum mengejek tersungging di bibir Qi Denian. Betapa menggelikannya, dia mencibir. Kau tidak tahu kekuatan klan Budara. Orang sepertimu tidak akan punya kesempatan untuk membalas dendam bahkan di kehidupanmu selanjutnya. Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangannya dengan santai, dan gumpalan seperti kabut di atas langit-langit perlahan turun, hinggap di telapak tangannya. Saat Qi Denian membelai entitas di tangannya, dia menoleh ke Zhou Yu. Zhou Yu, aku sudah menelitimu. Aku tahu kau telah menguasai langkah pegunungan dan sungai Sekte Tao, dengan kecepatanmu yang tak tertandingi. Itulah sebabnya aku menyiapkan Mist Gu ini khusus untukmu. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Sebelum kesabaranku habis, menyerahlah dengan patuh. Kalau tidak, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Mendengar kata-kata itu, Zhou Yu menyipitkan matanya. Dia berbicara perlahan. Karena kamu sangat ingin aku tetap di sini, aku akan mengabulkan permintaanmu. Tanpa ragu lagi, Zhou Yu tiba-tiba mengumpulkan kekuatan geng naganya dan melancarkan pukulan ganas ke arah Qi Denian. Dalam sekejap, 100 aliran ki berbentuk naga meletus, melaju ke depan dengan keganasan badai. Melihat Zhou Yu berani menyerang terlebih dahulu, Qi Denian mendengus dingin. Mencari kematian. Dengan itu, dia melompat berdiri, menyalurkan kekuatannya, diiringi auman harimau yang menakutkan. Seekor hantu harimau putih besar muncul, menerjang maju untuk menghadapi serangan itu. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan hebat. Gelombang kejut yang dihasilkan dari bentrokan mereka menyapu bar, mengubah setiap meja, sofa, kaca, dan perabotan menjadi debu dalam sekejap. Setelah pukulan itu, Zhou Yu terhuyung mundur 3 langkah. Namun, Qi Denian tidak mengambil 1 langkah mundur pun. Kilatan dingin melintas di mata Zhou Yu. Qi Denian, kita tidak punya dendam. Apa kau yakin ingin ini berakhir dengan kehancuran bersama? Kehancuran bersama. Qi Denian mencibir. Kamu pikir kamu layak? Aku bermaksud menyelamatkan nyawamu. Tapi sekarang, dengan berat hati aku harus memberitahukanmu bahwa kesabaranku sudah habis. Mati. Dengan kata-kata itu, tubuh Qi Denian tiba-tiba meletus dengan pusaran kekuatan Qi yang mengerikan. Saat pusaran itu terwujud, semua yang hadir merasakan ketakutan yang tak terlukiskan dan menyesakkan, disertai dengan kekuatan merobek yang sangat tajam. Bahkan mereka yang mundur ke pintu masuk bar masih merasakan tepian pusaran yang tajam merobek kulit mereka dengan menyakitkan. Berdiri di tengah badai bagaikan dewa perang, Qi Denian menatap Zhou Yu dengan jijik. Wah, mati di bawah tinju pembelah langitku, kau seharusnya merasa terhormat. Mendengar ini, ekspresi Zhou Yu tetap tidak berubah. Hanya api semangat juang yang mulai menyala di matanya. Jangan bicara terlalu cepat, kamu bisa menelan kata-katamu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Zhou Yu menggeram pelan. 8 tinju desolate. Kehancuran bumi. Saat kedua kata itu bergema, bumi dalam radius 100 meter di bawah Zhou Yu tiba-tiba mulai bergetar. Gelombang kekuatan bumi yang tak berujung berkumpul di bawah kaki Zhou Yu, mengalir ke dalam tubuhnya. Dalam hitungan detik, aura Zhou Yu menjadi kacau dan liar. Qi Denian tidak menyangka Zhou Yu memiliki kartu truf seperti itu. Merasakan dominasi Zhou Yu yang semakin meningkat, bahkan seolah melampaui dominasinya sendiri. Qi Denian tampak semakin gelisah. Dia meraung dengan marah. Membelah langit. Dalam sekejap, pusaran Qi yang mengelilinginya berubah menjadi pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya, yang melesat ke arah Zhou Yu seperti rudal. Udara itu sendiri menjerit dengan suara robekan saat Qi Blades melesat melewatinya. Zhou Yu bergerak. Pada saat ini, Earth Desolation yang diserap oleh Eight Desolate Fist telah mendorong tubuh Zhou Yu hingga batasnya.
Dengan teriakan menggelegar, Zhou Yu melancarkan satu pukulan. Dalam sekejap, dua kekuatan yang sangat kuat bertabrakan, melepaskan gelombang kejut dahsyat yang menyebar ke segala arah. Ledakan. Seluruh bangunan bar runtuh seketika. Bab 923. Terluka parah. Bawahan Yun Feifei dan Qi Denian, melihat situasi berubah buruk, telah mundur lebih awal. Pada saat ini, mereka menatap reruntuhan di hadapan mereka, mata mereka dipenuhi keterkejutan dan kekaguman. Bentrokan antara keduanya sungguh mengerikan. Kalau salah satu di antara mereka, mereka tidak akan mampu menahan gerakan ini. Namun, sebaliknya, bawahan Qi Denian terkejut namun tidak lebih, karena mereka sangat percaya pada kepala keluarga mereka, Qi Denian. Namun Yun Feifei berbeda, wajahnya sangat pucat saat dia menatap reruntuhan itu dengan intens, matanya dipenuhi kecemasan. Lalu, tiba-tiba, ledakan. Dari reruntuhan itu meledak dua gelombang kejut Gangjin yang mengerikan. Beberapa saat kemudian, dua sosok melompat keluar satu demi satu. Itu adalah Zhou Yu dan Qi Denian. Kerumunan itu segera memusatkan pandangan mereka, hanya untuk melihat keduanya bersimbah darah. Tetapi Zhou Yu, selain berlumuran darah, pakaiannya juga robek-robek, banyak bagian dagingnya terlihat atau kulitnya terkelupas, tulang-tulangnya terlihat di beberapa tempat, dan bahkan salah satu lengannya terkulai lemas. Sebaliknya Qi Denian hanya mengalami beberapa luka, jauh lebih ringan dibandingkan kondisi Zhou Yu. Jelaslah bahwa Zhou Yu telah menderita kerugian terburuk dalam pertarungan ini. Tatapan mata Qi Denian penuh perhitungan dingin, sementara hatinya diliputi rasa takut yang berkepanjangan. Baru saja, dalam pertukaran sengit dengan Zhou Yu, organ dalamnya hampir hancur oleh Gangjin yang mengerikan milik Zhou Yu. Untungnya, ia telah memupuk kebiasaan selama bertahun-tahun, untuk selalu menahan 2/10 kekuatannya terhadap lawan manapun. Hanya berkat melepaskan kekuatan cadangannya di saat kritis, ia mampu memukul mundur Zhou Yu. Itu tindakan yang cukup hebat. Jika kultivasimu sedikit lebih tinggi, kamu mungkin telah melukaiku dengan parah sekarang. Tapi sayang, tidak ada kata jika. Jika kamu tidak punya kartu truf lain, maka kamu bisa bersiap untuk mati sekarang. Mendengar ini, Zhou Yu menjilati darah di bibirnya, semangat bertarung dalam dirinya membara dengan dahsyat. Kenapa tidak sabaran sekali? Karena kamu sangat ingin melihat, aku akan menurutimu. Sambil berbicara, Zhou Yu sekali lagi melepaskan 8 tinju desolate dari tanah belantara. Dalam sekejap, kekuatan bumi mengalir deras tanpa henti ke dalam tubuh Zhou Yu. Melihat hal ini, Qi Denian secara naluriah menjadi tegang, segera menyalurkan Gangjin-nya dengan fokus penuh, siap untuk apapun. Namun tak lama kemudian, ia menyadari bahwa gerakan Zhou Yu saat ini tampak sama dengan apa yang baru saja dilakukannya sebelumnya. Tertegun sejenak, Qi Denian segera bereaksi dan mencibir. Sepertinya kamu sudah kehabisan akal. Kalau begitu, tidak perlu membuang waktu lagi. Saat dia berbicara, Qi Denian mengaktifkan Gangjin-nya, dan dalam sekejap, Gangjin yang mengerikan bagaikan badai yang menyelimutinya muncul sekali lagi. Akan tetapi, Qi Denian gagal menyadari kilatan abu-abu samar yang melintas di mata Zhou Yu. Tak lama kemudian, serangan Qi Denian telah sepenuhnya siap, dan tatapannya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Inilah akhirnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia tiba-tiba melancarkan pukulan yang dahsyat. Namun, tepat saat ia menyerang, ia melihat bibir Zhou Yu melengkung membentuk senyum yang tak terduga. Terkejut, Qi Denian tiba-tiba merasa gelisah. Kemudian, menyadari ada yang janggal, ia tiba-tiba mendongak, hanya untuk melihat kilatan bayangan hitam keemasan menghampirinya. Berdengung. Dalam sekejap, Qi Denian merasakan seolah-olah bagian belakang kepalanya telah dipukul dengan keras, sensasi seperti kepalanya akan meledak. Qi Denian memegang kepalanya dengan kedua tangan, sambil menjerit kesakitan. Tepat pada saat itu, sosok Zhou Yu muncul tepat di depannya. Saat dia muncul, ratusan ki berbentuk naga melonjak keluar. Ledakan. Zhou Yu melayangkan pukulan penuh kekuatan geng naga ke dada Qi Denian, melemparkannya ke belakang sambil menyemburkan darah. Adegan itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga bawahan Qi Denian bahkan tidak sempat bereaksi. Saat mereka sadar, Qi Denian sudah terpental. Kepala keluarga. Bawahannya tersentak dan berlari ke arahnya. Yun Feifei benar-benar tercengang. Matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan yang amat sangat. Dia mengira Zhou Yu akan kalah, namun dia membalikkan keadaan dalam sekejap, sungguh tidak dapat dipercaya. Tepat saat Yun Feifei berdiri di sana dengan penuh keheranan, pinggangnya tiba-tiba dipeluk. Terkejut, Yun Feifei akhirnya menyadari bahwa orang yang menahannya adalah Zhou Yu. Pada saat ini, kulit Zhou Yu sangat pucat. Dia menggeram pelan. Kakak Yun, pegang erat-erat. Kita berangkat. Dengan itu, Zhou Yu langsung mengaktifkan langkah gunung dan sungai, membawa Yun Feifei dan lenyap dari pandangan dalam sekejap. Hanya dalam beberapa tarikan napas, keduanya telah menempuh jarak 4 atau 5 mil. Namun tiba-tiba, Zhou Yu berhenti.
Yun Feifei akhirnya mendapat kesempatan dan buru-buru mencoba berbicara, tetapi sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, dia mendengar suara, wah. Zhou Yu meludahkan darah dan jatuh ke tanah. Zhou Yu. Yun Feifei panik, berseru keras sebelum segera berjongkok untuk menahan Zhou Yu dengan seluruh kekuatannya. Dipeluk Yun Feifei, Zhou Yu butuh waktu sejenak untuk memulihkan diri sebelum dengan berat hati menyalurkan ki sejati kayu Yi untuk mendapatkan kembali vitalitasnya. Zhou Yu, ada apa? Kamu tidak menang. Yun Feifei bertanya dengan cemas. Zhou Yu tersenyum pahit dan menjawab. Saudari Yun, kekuatan Qi Denian luar biasa. Kultivasinya jauh melampaui alam suci tingkat menengah, kemungkinan besar dia sudah mencapai alam suci tingkat akhir. Yang kulakukan tadi, hanyalah menggunakan roh primordialku untuk melancarkan serangan kejutan, mengacaukan laut kesadarannya. Tapi paling lama, dia akan kembali sadar dalam 3 menit. Begitu dia bangun, dia pasti akan mengejar kita. Saat ini, banyak meridian saya yang hancur, dan tangan kanan saya benar-benar hancur. Saya sangat membutuhkan tempat untuk memulihkan diri. Bab 924. Perburuan besar-besaran. Yun Feifei tidak menyangka luka Zhou Yu akan separah ini. Dia segera membuat keputusan yang tegas. Zhou Yu, ikut aku. Aku akan membawamu menemui pamanku dan meminta bantuannya. Zhou Yu ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana kalau begini? Kamu pergi cari pamanmu dan sembunyi bersamanya untuk saat ini. Aku akan pindah sendiri. Qi Denian tidak akan menemukanku dengan mudah. Yun Feifei, yang selalu tajam, segera menyadari bahwa Zhou Yu khawatir akan menimbulkan masalah bagi pamannya. Zhou Yu, dalam hal ini, kamu harus mendengarkanku. Paman saya adalah murid luar Sekte Tao. Qi Denian mungkin meremehkan orang lain, tetapi jika menyangkut Sekte Tao, dia tidak akan berani memprovokasi mereka. Sekte Tao. Zhou Yu terkejut. Dia kadang-kadang mendengar sedikit demi sedikit tentang Sekte Tao sebelumnya. Akan tetapi, sejak memasuki kota itu, dia belum mendapat kesempatan berinteraksi dengan penduduk kota itu. Dia tidak menyangka paman Yun Feifei menjadi murid luar Sekte Tao. Zhou Yu hendak mengajukan lebih banyak pertanyaan ketika indera keilahiannya tiba-tiba mendeteksi beberapa aura kuat sedang mencarinya. Itu orang-orang Qi Denian. Tidak ada waktu terbuang, dan Zhou Yu tidak punya kesempatan untuk bertanya lebih lanjut. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Kakak Yun, aku akan mendengarkanmu. Yun Feifei menghela napas lega. Ia khawatir Zhou Yu mungkin terlalu keras kepala untuk menerima tawarannya. Zhou Yu, kemarilah, bersandarlah padaku, mari kita bergerak. Dengan itu, Yun Feifei melingkarkan lengan Zhou Yu di bahunya, menggunakan tubuhnya yang lemah untuk menopangnya saat mereka dengan cepat menuju ke arah yang dipilih. Sebelum pergi, Zhou Yu diam-diam menggunakan kekuatan roh primordial untuk menghapus jejak dirinya dan Yun Feifei. Namun hanya beberapa menit setelah mereka pergi, lebih dari selusin sosok tiba di tempat itu. Yang memimpin mereka tidak lain adalah Qi Denian. Pada saat ini, wajah Qi Denian dipenuhi amarah. Ia dikenal karena kehati-hatiannya. Sifat inilah yang telah menyelamatkannya dari situasi mematikan beberapa kali, yang memungkinkannya mencapai posisinya saat ini. Namun, beberapa saat yang lalu, ia benar-benar ditipu oleh Zhou Yu. Saat ia diserang oleh roh primordial, pikirannya menjadi kacau balau, dan ia hampir kehilangan akal sehatnya sepenuhnya. Kalau saja Zhou Yu tidak terluka parah sebelumnya, dengan banyak meridian yang hancur dan satu lengannya tidak dapat digunakan lagi, beberapa menit kekacauan mental itu bisa saja membuat Qi Denian kehilangan nyawanya berkali-kali. Setelah sadar kembali, Qi Denian tidak hanya merasakan ketakutan yang berkepanjangan tetapi juga dendam yang mendalam terhadap Zhou Yu. Dia bersumpah untuk membunuh bocah kurang ajar yang telah meninggalkannya dalam keadaan yang memalukan dan hampir merenggut nyawanya. Jadi, dengan memanfaatkan teknik rahasia, dia telah melacak aura Zhou Yu sampai ke lokasi ini. Namun saat tiba, aura Zhou Yu tiba-tiba menghilang begitu saja. Qi Denian mengamati sekelilingnya, matanya berkilat dengan cahaya dingin. Mungkinkah dia menyadari kalau aku sedang melacaknya? Aku tidak peduli di lubang sekecil apapun kau bersembunyi, aku akan menemukanmu dan mencabik-cabikmu. Qi Denian segera memberi perintah kepada bawahannya. Mobilisasikan semua orang sekaligus dan sebarkan, geledah seluruh kota. Apapun yang terjadi, bahkan jika kamu harus menggali sedalam 3 kaki di dalam tanah, temukan dia untukku. Dia terluka parah. Begitu kau menemukannya, tak perlu kata-kata, bunuh saja dia. Jika dia menolak dengan keras, gunakan Golden Mantis Bu jika perlu. Siapapun yang membunuh Zhou Yu akan mendapat hadiah besar. Mendengar perintah Qi Denian, lebih dari 10 bawahannya langsung berteriak serempak, moral mereka seperti prajurit yang disuntik dengan stimulan. Di gang sempit di pinggiran timur Kabupaten Nan, Yun Feifei berlari secepat yang ia bisa bersama Zhou Yu, dengan hati-hati memilih jalan setapak yang terpencil dan menghindari tempat yang ramai agar tidak menarik perhatian. Namun mereka telah meremehkan seberapa luas pengaruh Qi Denian di Kabupaten Nan.
Bahkan belum setengah jam setelah Qi Denian mengeluarkan perintahnya, jumlah orang yang menyisir kota untuk mencari Zhou Yu telah melebihi 1.000 orang, menyebar di setiap jalan dan gang di Kabupaten Nan. Meskipun Yun Fei berhati-hati, dia dan Zhou Yu akhirnya terpojok. Di depan mereka, sekelompok kecil orang menghalangi jalan mereka. Yang memimpin mereka adalah dua ahli alam suci awal, pasangan yang sama yang baru saja menyaksikan konfrontasi sengit antara Zhou Yu dengan Qi Denian di kedai minuman. Kedua pria itu tertegun sejenak saat melihat Zhou Yu. Lalu, mata mereka langsung berbinar gembira. Berpengalaman dan berhati-hati, mereka tidak membuang waktu untuk bergerak menghalangi Zhou Yu dan Yun Fei dengan penjepit dari kedua ujung gang. Salah satu dari mereka mencibir dengan dingin. Zhou Yu, apakah kamu masih berpikir kamu bisa lari? Seluruh Kabupaten Nan dipenuhi orang-orang yang dikirim oleh kepala keluarga. Hari ini, kalian takkan lolos meskipun sudah menumbuhkan sayap. Melihat rintangan di depannya hanyalah dua seniman bela diri alam suci awal, tatapan mata Zhou Yu berubah dingin, dipenuhi dengan niat membunuh. Jika Qi Denian sendiri yang mengejar, Zhou Yu tentu tidak punya pilihan selain melarikan diri. Tapi menghadapi mereka berdua, seniman bela diri alam suci tingkat awal tidak ada apa-apanya baginya, terutama setelah ia perlahan-lahan memulihkan luka-lukanya menggunakan Qi sejati kayu Yi. Sementara meridian yang hancur tidak dapat diperbaiki, luka-lukanya yang lain telah membaik secara signifikan, membuatnya lebih dari mampu untuk menghadapi satu lawan dari alam suci awal. Tanpa membuang kata-kata, Zhou Yu menoleh ke Yun Fei dan berkata, "Kakak Yun, masing-masing satu, selesaikan ini dengan cepat." Yun Fei mengangguk tanpa ragu dan segera melancarkan serangan ke salah satu seniman bela diri alam suci di ujung gang. Sementara itu, Zhou Yu maju ke arah seniman bela diri lainnya di dekat pintu masuk gang. Lelaki itu melirik Zhou Yu dengan sinis, yang tubuhnya berlumuran darah dan yang satu lengannya tergantung tak berguna di sisinya. "Nak, lukamu sudah separah ini dan masih belum berlutut untuk memohon keselamatanmu. Apa kau pikir kau bisa melawanku dalam kondisi seperti ini?" Zhou Yu tak mau repot-repot berbasa-basi dengannya. Dengan mengaktifkan langkah gunung dan sungai secara tiba-tiba, ia langsung menutup jarak. Di saat yang sama, ia menyalurkan kekuatan geng naga dan melancarkan pukulan dahsyat. Pria itu bereaksi cepat, segera menyalurkan Gang Jin miliknya untuk melawan serangan. Ledakan. Pukulan mereka beradu dengan dahsyat. Seperti kata pepatah, unta yang kelaparan masih lebih besar dari kuda. Meskipun lukanya parah, Zhou Yu masih unggul melawan seorang seniman bela diri dari alam suci awal. Dampak pukulannya memaksa pria itu terhuyung mundur lebih dari 10 langkah, darah merembes dari sudut mulutnya. "Tersesatlah jika kamu ingin hidup." Zhou Yu bisa saja membunuh orang itu, tetapi itu butuh waktu yang tidak ingin disia-siakannya di sini. Akan tetapi, setelah menenangkan diri, lelaki itu hanya menyeka darah dari mulutnya dan menatap dingin ke arah Zhou Yu. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang berani berhadapan langsung dengan kepala keluarga. "Kau sungguh luar biasa. Tapi apakah kau benar-benar berpikir ini akan cukup untuk membuatku takut? Kalau begitu, kau terlalu meremehkan keluarga Qi." Sambil berbicara, ia mengulurkan tangannya. Beberapa saat kemudian, seekor seranggagu berwarna emas yang mirip belalang sembah merangkak keluar dari lengannya. Mata lelaki itu berbinar-binar dengan rasa hormat yang membara saat dia menatap seranggagu. Tanpa ragu, dia menamparkan seranggagu emas itu langsung ke tengah dadanya. Bab 925. Berlian Gu. Pada saat berikutnya, cahaya kemasan tiba-tiba meledak dari tubuh pria itu, sensasi logam yang sangat kuat melesat ke depan. Melihat ini, mata Zhou Yu menampakkan jejak gravitasi. Seranggagu ini benar-benar berbeda dari serangga-seranggagu yang pernah ditemuinya sebelumnya. Pada saat itu, pria itu telah menyelesaikan fusinya dengan seranggagu. Tak lama kemudian, seringai muncul di wajahnya saat ia melancarkan pukulan langsung ke arah Zhou Yu. Zhou Yu pun membalas dengan pukulan dahsyat. Dor! Dengan bentrokan yang hebat, Zhou Yu dan pria itu terpisah lagi, masing-masing mundur beberapa langkah. Setelah menenangkan dirinya, lelaki itu memutar lehernya dan mengejek. "Nak, makannya kurang, iya." Menghadapi ejekan pria itu, hati Zhou Yu bergejolak dengan gelombang yang luar biasa. Sebelum pria itu menyatu dengan seranggagu, Zhou Yu telah melukainya dengan satu pukulan. Namun, setelah menyatu dengan seranggagu yang mengerikan itu, tubuhnya menjadi sangat kuat dalam waktu yang singkat. Meskipun Gang Jinnya tidak meningkat secara signifikan, kemampuan bertahannya hampir menyamai teknik kuali emas milik Zhou Yu. Yang paling menakutkan adalah ekspresi santai pria itu, seolah-olah metode ini tidak memiliki efek samping buruk apapun. Teknik macam apa ini? Mengerikan sekali. Sementara itu, Yun Fei juga terlibat dalam perjuangan yang putus asa. Lawan telah menggunakan metode yang sama. Yun Fei, saat menghadapi serangan itu, segera berteriak. "Zhou Yu, ini adalah bentuk Gu gabungan terkuat yang kuceritakan sebelumnya, namanya Gu Berlian."
Gu ini dapat memberikan pertahanan tubuh tingkat atas pada level alam suci pemurnian tubuh untuk waktu terbatas. Kamu harus sangat berhati-hati. Mendengar pengingat Yun Feifei, mata Zhou Yu menunjukkan sedikit keheranan. Jadi ini Gu yang menyatu. Ketika Yun Feifei membicarakannya sebelumnya, Zhou Yu tidak menganggapnya serius. Namun sekarang, setelah menghadapinya secara langsung, ia merasakan kekuatan mengerikan dari serangga Gu ini. Coba pikirkan ini, begitu benda ini menempel, kekuatan pertahanan yang ditawarkannya setara dengan teknik kuali emas di alam 6 kuali. Bayangkan saja jika ada ratusan seperti ini. Apa artinya? Itu berarti seseorang dapat memproduksi massal prajurit dengan pertahanan tubuh pemurnian Saint Realm tingkat atas dalam waktu singkat. Memikirkannya saja membuat kulit kepalanya merinding. Metode klan Gu darah jauh lebih hebat dari apa yang dia bayangkan. Pria itu tampak menikmati keterkejutan Zhou Yu. Nak, untuk menangkapmu, kepala keluarga membuat pengecualian dan mengizinkan kami menggunakan Diamond Gu hari ini. Jadi, berapapun lengan atau kakimu, kau tetap mati. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, berserahlah dengan rela dan aku bisa membuat kematianmu lebih nyaman. Menghadapi ejekan pria itu, Zhou Yu menarik napas dalam-dalam, keheranan di matanya lenyap, digantikan oleh tekad yang dingin. Dia tidak dapat memperpanjang ini harus segera diakhiri. Tatapan mata Zhou Yu berkedip, lalu tiba-tiba mengaktifkan teknik gerakannya, menyalurkan kekuatan geng naga, dan menyerbu ke depan. Melihat Zhou Yu masih melawan, pria itu mencibir dan melayangkan pukulan lainnya. Dengan peningkatan Diamond Gu, dia sama sekali tidak khawatir akan cedera, jadi serangannya tidak memiliki pertahanan apapun. Namun, pada saat tinju mereka beradu, lelaki itu tiba-tiba merasakan krisis kematian yang dahsyat menimpanya dari atas. Secara naluriah dia mendongak dan melihat bayangan hantu hitam emas sedang jatuh. Roh primordial. Pria itu menjerit dengan suara yang menyayat hati. Tak lama kemudian, matanya memutih, wajahnya berubah kesakitan, dan tubuhnya jatuh ke tanah karena kejang-kejang. Saat laut kesadarannya mengalami kerusakan parah, Gu yang menyatu juga muncul dari dadanya. Zhou Yu mengangkat satu jarinya. Jari api yang meledak langsung menyerang. Diamond Gu dihancurkan dengan satu tembakan. Diamond Gu memang kuat, tapi bukannya tak terkalahkan. Setidaknya, ia hanya bisa memberikan pertahanan fisik kepada inangnya dan tidak memberikan pertahanan mental. Terlebih lagi, setelah dipisahkan dari inangnya, Diamond Gu sendiri tidak lebih dari sekadar serangga Gu biasa, sangat rapuh. Memahami hal ini membuat Zhou Yu sedikit merasa lega. Selama ada kelemahan, Zhou Yu mengangkat tangannya lagi dan melancarkan serangan telapak tangan. Ahli Saint Realm yang belum pulih itu tewas seketika. Di sisi lain, Yun Feifei terus-menerus ditekan. Sebagai seseorang yang berada di tahap awal Saint Realm, dan dipaksa mencapai level ini melalui metode pengobatan, Yun Feifei tidak memiliki peluang melawan Diamond Gu milik lawan, ia nyaris tidak dapat bertahan. Pada saat itulah, pria itu melihat rekannya dibunuh oleh Zhou Yu. Ekspresinya berubah drastis, dan tanpa berkata apa-apa lagi, dia langsung meninggalkan Yun Feifei, berbalik untuk melarikan diri. Zhou Yu tidak ragu-ragu dan bersiap mengejar. Tetapi saat dia mengaktifkan langkah pegunungan dan sungai, tubuhnya bergetar hebat. Aduh! Zhou Yu memuntahkan seteguk darah dan kakinya lemas, menjatuhkannya ke satu lutut. Hatinya dipenuhi kekhawatiran. Ia buru-buru memeriksa kondisi internalnya, hanya untuk mendapati bahwa luka-lukanya semakin parah, dan meridian yang sebelumnya terputus kini telah sepenuhnya terputus. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika pria itu melarikan diri. Yun Feifei yang sudah pulih segera berlari menghampirinya meski terluka, sambil membantu Zhou Yu berdiri sambil bertanya dengan cemas. Zhou Yu, kamu baik-baik saja? Zhou Yu, berwajah pucat, menggelengkan kepalanya. Kakak Yun, ayo cepat pergi dari sini. Yun Feifei dengan cepat menjawab. Dia mendukung Zhou Yu dan bergegas meninggalkan tempat kejadian. Setengah jam kemudian, Zhou Yu dan Yun Feifei tiba di sebuah villa terpisah di pinggiran kota. Semangat Yun Feifei terangkat saat dia berkata dengan penuh semangat. Zhou Yu, kami sudah sampai, ini tempatnya. Dia melangkah maju dan segera mengetuk pintu. Bab 926 Taois Hunian. Yun Feifei mengetuk pintu, dan dalam waktu setengah menit, seorang pria parubaya berjubah keluar. Saat dia melihat Yun Feifei, matanya menampakkan sedikit keterkejutan. Feifei, kenapa kamu tiba-tiba ada di sini? Yun Feifei berbicara dengan mendesak. Paman, kita dalam masalah sekarang. Qi Denian mengejar kita. Mendengar ini, pria parubaya itu tertegun sejenak, lalu tatapan serius terpancar di matanya. Ia melirik ke arah belakang pasangan itu, tetapi tidak melihat siapapun yang mengikuti, dan segera membuka pintu. Yun Feifei membantu Zhou Yu masuk ke dalam villa. Setelah duduk, Zhou Yu mulai mengerahkan ki sejati kayu Yi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sementara itu, pria parubaya itu mulai bertanya kepada Yun Feifei tentang situasi tersebut.
Zhou Yu menghabiskan sekitar setengah jam untuk menyembuhkan lukanya kali ini. Dalam waktu setengah jam itu, luka dalam dan luarnya sebagian besar sembuh berkat perawatan Yi Wu Truki. Namun, selain itu, meridiannya rusak parah, dengan 2 meridian utama putus total. Akibat cedera meridian tersebut, kekuatannya saat ini hanya dapat dimanfaatkan maksimal 50%. Perjalanan ke klan Gudara sudah penuh bahaya. Jika luka meridiannya tidak bisa pulih, jangankan mencapai klan Gudara, jika Qi Denian menemukannya lagi, kelangsungan hidupnya sendiri akan menjadi tidak pasti. Namun kini, untuk memulihkan cedera meridian, Ki Sejati Kayu Yi saja tidak cukup. Ki Sejati Kayu Yi harus dipadukan dengan pengobatan spiritual bermutu tinggi, khususnya pengobatan yang telah berusia setidaknya beberapa abad. Namun, saat ini dia tidak memiliki pengobatan spiritual yang dapat memulihkan cedera meridiannya. Tak berdaya, Zhou Yu hanya bisa menekan kerusakan meridiannya untuk sementara. Sesaat kemudian, Zhou Yu perlahan membuka matanya. Begitu matanya terbuka, dia melihat Yun Feifei dan pria parubaya itu sama-sama menatapnya dari tidak jauh. Melihat Zhou Yu telah selesai menyembuhkannya, Yun Feifei segera berlari menghampiri. "Zhou Yu, apa kabar?" Zhou Yu menjawab dengan serius. "Luka internalnya sebagian besar sudah sembuh, aku baik-baik saja sekarang. Tapi kerusakan meridiannya parah. Aku butuh pengobatan spiritual untuk pulih." "Pengobatan spiritual? Obat spiritual jenis apa?" Yun Feifei bertanya dengan tergesa-gesa. "Saya akan membantumu menemukannya." Zhou Yu tersenyum pahit. "Itu mungkin sulit. Karena teknik kultivasi ini, saya membutuhkan obat spiritual yang berusia setidaknya 1000 tahun untuk memperbaiki meridian." 1000 tahun? Yun Feifei tertegun. Dia tentu memahami pentingnya pengobatan spiritual yang berusia 1000 tahun. Lupakan 1000 tahun, bahkan obat spiritual berusia ratusan tahun pun dianggap harta yang tak ternilai. Sedangkan untuk ramuan berusia ribuan tahun, ia belum pernah melihatnya seumur hidupnya. Pada saat ini, pria parubaya, yang diam-diam mengamati Zhou Yu, angkat bicara. "Sahabat muda, aku tidak salah mengatakan bahwa kau mengolah 3 jalan secara bersamaan, dan telah mencapai alam suci dalam penyempurnaan tubuh dan roh, bukan?" Zhou Yu terkejut, dia tidak menyangka pria parubaya ini langsung mengetahui tingkat kultivasinya. Yun Feifei dengan cepat memperkenalkan. "Zhou Yu, ini pamanku, namanya Jin." Sebelum Yun Feifei bisa menyelesaikan perkataannya, pria parubaya itu memotongnya. "Feifei, aku sudah kembali ke Sekte Tao. Guruku menganugerahkanku gelar Tao Hunian. Teman muda, panggil saja aku Taois Hunian." Mendengar ini, Zhou Yu berdiri dan sedikit membungkuk. "Salam, Taois Hunian. Saya selalu tertarik dengan Sekte Tao dan ingin bertemu dengan para pengikutnya, tetapi tidak pernah punya kesempatan." Hunian tampak terkejut. "Apa hubunganmu dengan Sekte Tao?" Zhou Yu tersenyum pahit. "Kebetulan, saya pernah mendapatkan buku panduan langkah gunung dan sungai, sebuah keterampilan bela diri dari Sekte Tao, dan mempelajarinya. Jadi, kurasa ini bisa dibilang koneksi." Mendengar ini, tatapan Hunian menajam, ekspresinya berubah-ubah, memancarkan berbagai emosi. Setelah beberapa saat, ia menarik napas dalam-dalam dan memulihkan ketenangannya. "Langkah gunung dan sungai dianggap cukup maju dalam Sekte Tao. Fakta bahwa kau berhasil mempelajarinya memang menunjukkan adanya hubungan. Namun, aku sangat menyarankanmu untuk tidak menunjukkan keterampilan bela diri ini di depan anggota Sekte Tao lainnya." Bingung, Zhou Yu ingin bertanya lebih lanjut, tetapi Hunian tidak menunjukkan niat untuk menjelaskan lebih lanjut dan malah mengalihkan pembicaraan. "Aku baru saja mendengar Feifei bilang Qi Denian sedang mengejarmu. Mengingat kondisimu saat ini, kalian berdua dalam bahaya besar. Untuk saat ini, tetaplah di sini. Setelah beberapa waktu berlalu dan situasi sudah tenang, kamu boleh pergi." Yun Feifei dengan cepat menambahkan. "Zhou Yu, tinggallah di sini sebentar." Zhou Yu menggelengkan kepalanya. "Taois Hunian, aku menghargai kebaikanmu, tapi aku tidak akan tinggal. Biarkan saudari Yun yang tinggal di sini." "Kenapa tidak?" tanya Hunian. Zhou Yu tersenyum. "Meskipun aku terluka, aku masih memiliki kemampuan bela diri dasar. Aku harus segera menemukan obat spiritual untuk pulih." Dengan kata-kata itu, Zhou Yu berdiri, siap untuk pergi. Yun Feifei buru-buru menghentikannya dan berbicara dengan cemas. "Zhou Yu, apakah kamu gila? Orang-orang Qi Denian ada di mana-mana di luar. Lagi pula, di mana kamu akan menemukan pengobatan spiritual?" Zhou Yu tersenyum dan menjawab. "Jika aku terus mencari, aku akan menemukannya pada akhirnya. Paling buruk, aku akan kembali ke kota Kun dan meminta Menteri Nan untuk membantu mencarinya. Jangan khawatir, Suster Yun. Setelah aku pulih, aku akan kembali menjemputmu. Setelah itu, kita akan pergi ke klan Gudara bersama-sama." Melihat keteguhan hati Zhou Yu, Yun Feifei putus asa. Ia tidak tahu bagaimana meyakinkannya, jadi ia meminta bantuan Hunian. "Paman, tolong bujuk dia agar tidak melakukannya."
Wu Nian menatap Zhou Yu dalam-dalam dan berbicara perlahan. Saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa tidak ada obat spiritual berusia 1000 tahun yang tersedia dimanapun di kota Yunsu. Jangan buang-buang waktumu. Zhou Yu membeku, lalu menatap Wu Nian, matanya berkedip-kedip. Taois Wu Nian, apakah kamu tahu di mana obat-obatan seperti itu mungkin ditemukan? Wu Nian mengangguk sedikit. Saya tahu suatu tempat yang memiliki tanaman herbal berusia lebih dari 1000 tahun. Namun, ini sangat berbahaya. Mengingat kondisi Anda saat ini, bahkan jika Anda menemukannya, kecil kemungkinan Anda bisa mendapatkannya. Semangat Zhou Yu kembali membara. Ia segera menangkupkan tangannya dengan hormat dan berkata, saya mohon bimbingan dari Taois Wu Nian. Wu Nian mempelajari Zhou Yu secara mendalam, lalu mengambil peta lama. Lokasinya sudah ditandai di peta ini. Hanya ini yang bisa saya lakukan untuk Anda. Aku sudah memperingatkanmu tentang bahayanya, aku tidak akan menghentikanmu. Mau pergi atau tidak, terserah padamu. Zhou Yu membuka peta itu, meliriknya, lalu cepat-cepat melipatnya dan membungkuk pada Wu Nian. Terima kasih, Taois Wu Nian. Dengan itu, Zhou Yu tidak ragu-ragu dan melangkah keluar dengan penuh tekad. Bab 927. Takdir. Melihat Zhou Yu pergi, Yun Feifei segera ingin mengejarnya, tetapi dia dihentikan oleh Taois Wu Nian. Pendeta Tao Wu Nian menghalangi pintu, wajahnya serius saat berbicara. Feifei, kamu tidak bisa pergi. Yun Feifei yang putus asa mencoba memaksa keluar, tetapi digagalkan oleh Gang Jin dari Wu Nian. Dia tidak dapat menembus penghalang Wu Nian sama sekali. Yun Feifei mondar-mandir dengan cemas, matanya merah saat dia menggeram pelan. Mengapa kau menghentikanku? Taois Wu Nian menghela napas dan berkata, tempat itu berbahaya. Kalau kau pergi, aku khawatir nyawamu akan terancam. Ekspresi Yun Feifei berubah. Dia langsung menjawab, kalau begitu, aku punya alasan lebih untuk pergi. Zhou Yu masih terluka, kan? Kalau dia sendirian, bukankah itu akan lebih berbahaya? Lagi pula, akulah yang memintanya untuk membalaskan dendamku. Aku tak bisa membiarkannya menghadapi bahaya sendirian. Melihat tekad Yun Feifei, keraguan tampak di wajah Wu Nian. Akan tetapi, pada akhirnya dia tetap tidak menyerah. Yun Feifei, frustrasi dan kehabisan pilihan, akhirnya berlutut di tanah dengan suara gedebuk yang teredam. Pandangannya tertuju pada Wu Nian, matanya dipenuhi dengan permohonan dan tekad. Paman, aku mohon, biarkan aku pergi. Ini kesempatan terbaikku untuk membalas dendam. Jika aku melewatkannya, aku akan mati dengan penyesalan. Paman. Kata-kata itu diucapkan dengan begitu berbobot hingga ekspresi Wu Nian pun berubah. Dia menatap Yun Feifei di depannya, matanya penuh dengan kerumitan. Akhirnya, dia menghela napas dan membantu Yun Feifei berdiri. Feifei, alasan aku menghentikanmu adalah karena takdir Zhou Yu luar biasa misterius dan penuh ketidakpastian. Seumur hidupku, aku belum pernah bertemu seseorang dengan kisi takdir seaneh itu. Semakin dekat kamu dengannya, semakin besar pula nasibnya akan tercermin pada nasibmu. Apakah kau mengerti bahwa bahkan refleksi samar dari takdirnya, mengingat kompleksitasnya, akan cukup untuk menjerumuskanmu ke dalam malapetaka yang tak berujung dan membuatmu tidak memiliki tempat pemakaman? Mendengar kata-kata ini, keterkejutan melintas di mata Yun Feifei. Paman, bukankah kamu bersumpah untuk tidak menggunakan teknik ramalan takdir lagi? Kenapa kamu sekarang? Yun Feifei terkejut karena dia tahu pamannya telah direkrut oleh Sekte Tao karena bakat bawaannya dalam ramalan takdir. Petik 1. Akan tetapi, teknik tersebut benar-benar melanggar tatanan alam dunia, dan penggunaannya mengakibatkan kerugian besar bagi pelakunya. Dari apa yang dia ketahui, pamannya telah membayar harga yang mahal karena menggunakannya, seperti tidak dapat memiliki anak dan melihat anggota keluarganya meninggal satu demi satu. Oleh karena itu, dia secara sukarela menyegel teknik tersebut dan bersumpah tidak akan menggunakannya lagi. Tapi hari ini, Taois Wu Nian menghela napas dan berkata, bukannya aku ingin menggunakan teknik ramalan takdir. Mekanisme takdir Zhou Yu begitu aneh sehingga sudah memengaruhi takdirku sendiri. Namun, melalui penggunaan ramalan takdir, aku samar-samar bisa melihat bahwa dia akan segera menghadapi bahaya besar, tetapi juga peluang besar. Mengenai apa yang terjadi setelahnya, saya tidak bisa mengatakannya. Jadi, jika kalian khawatir tentang keselamatannya, saya rasa dia tidak akan menghadapi bahaya apapun kali ini. Mendengar ini, Yun Feifei menggigit bibirnya dan terdiam untuk waktu yang lama. Namun akhirnya, dia menatap Wu Nian dan berbicara dengan tegas. Paman, aku tetap memutuskan untuk mencarinya. Di sebelah barat Kabupaten Nan terletak 10.000 gunung besar. Kaki bukitnya memanjang langsung ke wilayah itu sendiri. Setelah meninggalkan Villa Wu Nian, Zhou Yu mengikuti peta yang diberikan kepadanya dan berlari kurang dari 2 km sebelum tiba di kaki gunung. Berdiri di pangkalan, Zhou Yu menatap hutan hijau subur di hadapannya. Hutan lebat membentang di sepanjang kaki gunung, menyelimuti seluruh pegunungan 10.000 agung.
Semakin dalam seseorang menjelajah, semakin tinggi pula pepohonannya. Hutan menambah lapisan misteri yang tebal pada pegunungan yang penuh teka-teki. Namun, hal itu juga memberi mereka vitalitas tanpa batas. Berdiri di sana, dia jelas bisa merasakan gelombang energi spiritual yang melimpah mengalir ke arahnya. Jelaslah bahwa gunung ini merupakan salah satu tempat perlindungan langka yang belum tersentuh di dunia manusia. Tempat seperti itu tidak diragukan lagi merupakan tempat di mana pengobatan spiritual dapat ditemukan. Setelah merenung sejenak, Zhou Yu terjun ke hutan lebat dan menghilang dalam sekejap. Keluarga Qi. Ruang kerja Qi Denian. Qi Denian menatap tajam ke arah bawahannya yang berdiri di hadapannya. Orang ini adalah seniman bela diri alam suci awal yang telah melarikan diri sebelumnya. Pria itu baru saja selesai melaporkan pertemuannya dengan Zhou Yu dan Yun Feifei. Setelah mendengarkan, Qi Denian membanting cangkir teh di tangannya ke tanah hingga hancur. Tidak berguna. Sekelompok orang bodoh yang tidak berguna. Kau menggunakan Diamond Gu dan tetap tidak bisa mengalahkan satupun anak laki-laki yang terluka. Untuk apa aku repot-repot menjagamu di dekatku? Mengapa kamu tidak segera melapor? Lelaki itu, yang dimarahi dengan kasar, gemetar dan tergagap. Setelah pergi, aku langsung memanggil bala bantuan, tapi saat kami kembali, dia sudah pergi. Namun, saya sudah mengirim orang untuk mencarinya, tapi sejauh ini, dia belum ditemukan. Bam! Qi Denian menendang pria itu hingga terbang. Bawahan itu jatuh ke tanah tetapi tidak berani mengeluarkan sedikit pun erangan kesakitan. Saat Qi Denian mengamuk, sekretarisnya bergegas masuk ke ruangan dengan panik. Kepala keluarga, seorang tamu terhormat telah tiba di luar dan ingin bertemu Anda. Qi Denian yang sudah geram langsung membentak tanpa berpikir. Tamu terhormat apa? Tidak lihat aku sedang mengurus sesuatu yang penting sekarang. Katakan padanya untuk pergi. Namun begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, sebuah suara mengerikan terdengar. Qi Denian, kamu benar-benar sombong. Saat suara itu bergema, Qi Denian melihat bayangan melesat melintasi pandangannya, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia terpental. Bab 928. Tata letak. Bang! Qi Denian membanting mejanya dengan keras, dan dengan suara, "Puff!" dia memuntahkan seteguk darah. Segera setelah itu, dia meraung dengan geram, memanjat tegak, dan mengalihkan pandangannya ke arah penyerang. Begitu dia melihat siapa orang itu, ekspresinya berubah drastis, kemarahan di wajahnya lenyap sama sekali tanpa jejak. Di pintu berdiri 4 orang. Seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun, ditemani 3 pria tua berpakaian hitam. Orang yang baru saja memukulnya adalah salah seorang lelaki tua berpakaian hitam. Aura mereka bertiga bagaikan jurang tak berdasar, tak terukur dan tak terukur. Kalau dipikir-pikir Qi Denian sendiri sudah berada di alam Sein akhir, tapi dia belum bisa menilai tingkat kultivasi mereka, sungguh mengerikan membayangkan kekuatan mereka. Namun, yang benar-benar membuat Qi Denian takut bukanlah ketiga orang ini. Yang paling membuatnya takut adalah pemuda itu. Qi Denian bergegas merangkak maju dan mendekati pemuda itu dengan penuh hormat, sambil membungkukkan pinggangnya dalam-dalam. Tuan Muda Su, Anda datang ke sini begitu tiba-tiba. Jika Zhou Yu ada di sini, dia pasti langsung tahu bahwa Tuan Muda Su, yang dimaksud Qi Denian tidak lain adalah Su Pingchang, pria yang telah mencegat Ye Mengyun dan mengambil obat-obatan yang telah dia siapkan untuknya. Tatapan dingin Su Pingchang tertuju pada Qi Denian. Keluarga suku telah mendukungmu selama bertahun-tahun, membantumu mendapatkan pijakan di wilayah ini, dan sekarang setelah kamu tumbuh lebih kuat, apakah kamu berpikir untuk melawan kami? Qi Denian gemetar hebat saat mendengar kata-kata ini. Dia buru-buru menjawab. Tuan Muda Su, saya, Qi Denian, tidak akan pernah berani memiliki pikiran seperti itu. Aku, Qi Denian, akan selamanya menjadi anjing paling setia di keluarga Su. Tidak ada sedikit pun kebohongan dalam pernyataan Qi Denian. Kini, banyak faksi di negara bagian Yun sudah menyadari bahwa Qi Denian memiliki hubungan dekat dengan klan Budarah, kelompok yang secara khusus menjadi incaran pasukan resmi seperti Paviliun Bela Diri dan Aula Hukuman. Namun, keluarga Qi tetap berkembang pesat bahkan makmur. Akar permasalahannya adalah adanya kekuatan rahasia yang mendukung Qi Denian. Tokoh terkemuka itu tak lain adalah keluarga Kyoto Su. Sebenarnya, kelompok seperti klan Blood Gu, entitas yang menyerupai bangsa dalam bangsa, pasti akan diawasi secara ketat oleh pasukan elit negara naga. Beberapa orang berusaha menghancurkan mereka sepenuhnya. Beberapa orang berharap untuk merebut dan menguasainya. Dan beberapa orang ingin mengeksploitasinya. Keluarga Su termasuk dalam kelompok ketiga. Kini, sambil menatap Qi Denian yang membungkuk hormat di hadapannya, Su Pingchang berbicara dengan acuh tak acuh. Asalkan kamu paham dengan peranmu. Dengan itu, dia melangkah ke ruang belajar Qi Denian, duduk di kursinya, dan menyandarkan kakinya di meja Qi Denian. Qi Denian, kamu melaporkan kepada keluarga Su bahwa serangga emas klan Budara telah berhasil dibudidayakan. Benarkah itu? Qi Denian secara naluriah memahami tujuan kunjungan Su Pingchang.
Dia segera menjawab, Tuan Muda Su, masalah ini benar-benar nyata. Su Pincang menyipitkan matanya, mengamati Qi Denian. Qi Denian, aku telah melakukan perjalanan khusus dari ibu kota untuk masalah ini. Kau harus tahu, satu-satunya alasan keluarga Su mendukungmu adalah karena serangga emas ini. Jika laporanmu mengandung sedikit saja kebohongan, aku akan memenggal kepalamu. Qi Denian gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ia segera menjawab, Tuan Muda Su, sekalipun kau memberiku 100 nyali, aku tidak akan berani mengarang cerita. Untuk memastikan keakuratan informasi ini, aku telah membayar mahal untuk mendapatkan beberapa serangga emas langsung dari klan Gudarah. Saya dapat memajangnya sekarang juga agar Anda dapat menyaksikannya secara langsung. Su Pincang mengangkat sebelah alisnya. Di mana mereka? Tunjukkan langsung pada mereka, biar aku lihat. Qi Denian segera menoleh ke bawahannya dan mengeluarkan perintah. Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan Tuan Muda Su? Bawahannya segera menjawab. Kemudian, dia melangkah maju di hadapan kelompok itu, memanggil serangga emas, dan menancapkannya di dadanya. Dalam sekejap, cahaya keemasan memancar ke seluruh tubuhnya. Menyaksikan ini, kilatan bersinar di mata Su Pincang. Dia segera memiringkan kepalanya ke arah salah satu pria tua di belakangnya. Si penatua mengangguk, lalu mengangkat tangannya dan melancarkan pukulan. Bang! Pukulan itu menghantam bawahannya dengan keras. Dia terlempar mundur dari kekuatan itu tetapi segera bangkit berdiri, sama sekali tidak terluka. Melihat hal itu, ekspresi terkejut tampak sekilas di mata si tetua. Dia berbalik ke arah Su Pincang. Tuan Muda, saya menggunakan 50% kekuatan saya dalam pukulan itu, cukup untuk membunuh seorang seniman bela diri alam suci awal. Pria ini berhasil menahannya tanpa cedera, serangga emas ini tidak diragukan lagi asli. Mendengar ini, kegembiraan menerangi wajah Su Pincang. Sangat bagus. Karena, serangga emas telah berhasil dibudidayakan, saatnya untuk bertindak. Dengan ibu kota yang sedang kacau, jika kita mengamankan serangga emas, kekuatan keluarga Su akan tumbuh secara eksponensial. Pada waktunya, kita pasti akan mendominasi ibu kota. Qi Denian, kali ini, kamu benar-benar telah memberikan pelayanan yang luar biasa. Qi Denian menghela napas lega dan segera membungkuk dalam-dalam. Tuan Muda Su, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melayani keluarga Su. Su Pincang mengangguk. Sangat bagus. Selanjutnya, kita akan menuju ke klan Gudarah. Selama misi ini berhasil diselesaikan, keluarga Su akan menghadiahimu dengan berlimpah, mendukungmu menjadi kekuatan nomor 1 di negara bagian Yun. Qi Denian gemetar karena kegirangan saat mendengar kata-kata ini. Terima kasih, Tuan Muda Su. Pada saat ini, Su Pincang juga bersemangat tinggi. Dia tertawa dan bertanya, ngomong-ngomong, tadi aku lihat kamu marah sekali, ada apa? Qi Denian tentu saja tidak berani menyembunyikan apapun, ia segera menceritakan masalah hubungannya dengan Ku Hong dan upaya penangkapan Zhou Yu. Begitu dia selesai berbicara, Su Pincang menatapnya dengan pandangan meremehkan. Kau bahkan tidak bisa menangkap tikus kecil sekalipun. Jika bukan karena jasamu dalam masalah serangga emas, aku akan benar-benar mempertimbangkan kembali apakah keluarga Su harus terus mendukung orang tak berguna sepertimu. Terhina oleh ejekan Su Pincang, Qi Denian bahkan tidak berani mengeluh sedikit pun, tetap mempertahankan sikap yang sangat tunduk. Tapi, dari apa yang kamu katakan, anak ini sepertinya punya bakat. Siapa namanya? Qi Denian segera menjawab, Zhou Yu. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya. Bang! Su Pincang membanting telapak tangannya ke kursi dan kemudian tiba-tiba berdiri, tatapannya memancarkan kebencian yang berbisa, nadanya dingin sampai ke tulang. Dia mengucapkan setiap kata dengan perlahan dan dingin. Zhou Yu. Dari negara Qin. Bab 929. Lembah Raja Obat. Reaksi Su Pincang mengejutkan Qi Denian hingga gemetar, dan kata-kata yang hendak diucapkannya terpaksa ditelan kembali. Wajahnya berubah pucat pasi, dan hatinya tergantung dalam ketegangan. Dia tidak mengerti mengapa Su Pincang memiliki reaksi sekuat itu. Mungkinkah Zhou Yu orangnya, atau seseorang dari keluarga Su? Jika memang itu yang terjadi, maka dia pasti dalam masalah besar lagi. Dia mengangguk dengan gemetar. Dia dari negara bagian Qin. Kilatan kebencian muncul di mata Su Pincang. Aku tidak menyangka anak ini juga ada di sini. Betapa kecilnya dunia ini. Qi Denian menyadari bahwa Su Pincang pasti mempunyai dendam terhadap Zhou Yu. Dia segera menghela napas lega dan cepat bertanya. Tuan Muda Su, apakah anak ini menyinggung Anda? Su Pincang menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Memang. Awalnya, saya berencana untuk menyelesaikan urusan di sini, lalu pergi ke negara bagian Qin untuk mencarinya. Karena aku sudah menemuinya di sini, mari kita selesaikan semuanya sekarang juga. Mendengar ini, Qi Denian senang dan cepat berkata, Tuan Muda Su, saya akan segera mengirim semua orang untuk menemukan anak ini sesegera mungkin. Namun, Su Pincang melambaikan tangannya. Tidak perlu untuk saat ini.
Anak ini telah menguasai teknik kuali emas dan bahkan memperoleh separuh teknik kultivasinya. Aku khawatir orang-orangmu tidak akan mampu menghadapinya. Tugas utama kami saat ini masih Diamond Gu. Bukannya Su Pingchang tidak ingin balas dendam, tetapi karena masalah Diamond Gu ini terlalu penting. Jika masalah ini kacau, Su Pingchang akan menghadapi hukuman keluarga yang sangat berat, dan bahkan mungkin secara langsung kehilangan daya saingnya di antara teman-temannya. Segera beritahu orang-orangmu untuk menangkap semua anggota klan Gu Darah di Kabupaten Nan terlebih dahulu, agar saat kita melanjutkan ke langkah berikutnya, mereka tidak akan menyadari dan membocorkan informasi apapun. Mendengar ini, Qi Denian segera membusungkan dadanya dan berkata, Tuan Muda Su, saya akan segera melakukannya. Setelah mengatakan hal itu, dia menoleh ke bawahannya dan berkata, pergi, segera beritahu semua orang, sesuai rencana yang telah kita buat sebelumnya, tangkap semua orang yang terkait dengan klan Gu Darah. Bawahan itu, setelah menerima perintah, segera berlari keluar. Melihat pemandangan ini, mata Su Pingchang penuh dengan kegembiraan. Akhirnya, hari ini tiba. Keluarga Su telah ditempatkan secara strategis di negara bagian Yun selama hampir 20 tahun karena mereka secara tidak sengaja mengetahui bahwa klan Gu Darah sedang memelihara sejenis serangga Gu yang diberi nama Gu Berlian. Petik 1. Jika serangga Gu jenis ini sudah matang, ia dapat melatih sejumlah besar ahli yang setara dengan alam suci pemurnian tubuh. Hal ini penting bagi ambisi keluarga Su untuk mendominasi ibu kota. Dan hari ini akhirnya tiba. Setelah Qi Denian membuat pengaturan, dia datang menghadap Su Pingchang. Tuan Muda Su, untuk melenyapkan kekuatan klan Gu Darah di Kabupaten Nan sepenuhnya, dibutuhkan setidaknya 3 hari. Biarkan aku mengantarmu beristirahat dulu. Namun, Su Pingchang melambaikan tangannya. Belum waktunya untuk beristirahat. Saat ini, ada masalah kedua. Qi Denian segera membungkuk dan bertanya, Tuan Muda Su, tolong berikan instruksi Anda. Mata Su Pingchang berkedip dengan cahaya redup. Di daerah sebelah barat Kabupaten Nan, di dalam pegunungan 10.000 agung, ada tempat bernama Lembah Raja Obat, benar. Qi Denian cepat-cepat mengangguk. Tuan Muda Su, mengapa Anda tiba-tiba menyebutkan hal ini? Su Pingchang mencibir dingin. Tentu saja, untuk menjatuhkannya. Dalam menyerang klan Gu Darah kali ini, pasti akan ada kerugian. Aku membawa beberapa obat spiritual, tetapi jumlahnya tidak banyak. Untuk mencegah kemungkinan apapun, kita harus mempersiapkan lebih banyak lagi. Dan Lembah Raja Obat tidak hanya memiliki obat-obatan spiritual tetapi juga pil roh, jadi sebelum pergi ke klan Gu Darah, aku harus pergi ke sana terlebih dahulu. Su Pingchang mengatakan ini. Namun sebenarnya dia sudah menyelidikinya lebih awal. Saat ini, tidak banyak tempat di negeri naga yang memproduksi obat-obatan spiritual tingkat tinggi, dan 10.000 gunung besar adalah salah satunya. Dan di antara seluruh 10.000 gunung besar, Lembah Raja Pengobatan adalah yang paling terkenal. Dia sudah lama mendambakan tempat ini, tetapi kekuatannya tidak mencukupi. Kali ini, keluarga mengirimnya untuk menyelesaikan masalah klan Gu Darah dan memperlengkapinya dengan 3 ahli super alam kesempurnaan agung alam suci untuk memberinya dukungan. Kekuatan yang begitu dahsyat, sayang sekali jika tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Namun, Qi Denian terkejut. Tuan Muda Su, Anda ingin pergi ke Lembah Raja Obat. Tempat ini tidak mudah untuk dihadapi. Saya telah menyelidiki, dan mereka telah memasang banyak formasi dan perangkap di sekitar lembah untuk melindungi obat-obatan spiritual. Lagi pula, Medicine King Valley sendiri tidak lemah. Apakah kita benar-benar akan pergi? Apakah itu akan memengaruhi bisnis utama kita? Su Pingchang menyipitkan matanya. Qi Denian, apakah kamu mengajariku cara melakukan sesuatu? Qi Denian terkejut. Dia segera berkata, Tuan Muda Su, kapan kita berangkat? Su Pingchang mendengus dingin lalu berdiri. 10.000 gunung besar. Zhou Yu, mengikuti peta yang diberikan oleh Taoist Hunian, terjun ke 10.000 gunung besar, terus menuju tujuan di sepanjang jalan pegunungan yang terjal. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Zhou Yu mengerutkan kening, segera menyembunyikan sosoknya, dan kemudian melepaskan akal ilahinya. Setelah menyelidiki, ekspresi terkejut muncul di matanya. Dia terdiam sejenak, lalu melihat sesosok tubuh ramping berlari ke arahnya, dan segera muncul di hadapannya. Kakak Yun, kenapa kamu datang? Zhou Yu menatap orang di depannya dengan bingung. Itu Yun Feifei. Setelah menyusul Zhou Yu, Yun Feifei juga menghela nafas lega lalu tersenyum. Untuk perjalanan klan Gu Darah ini, bukankah kita sudah sepakat untuk maju dan mundur bersama? Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Kakak Yun, kamu. Zhou Yu buru-buru mencoba membujuknya, tetapi Yun Feifei langsung memotongnya. Baiklah, jangan katakan apapun, lagi pula aku sudah memutuskan. Agar tidak membuang waktu, ayo kita bergegas melanjutkan perjalanan. Yun Feifei mengedipkan mata nakal ke arah Zhou Yu sambil tersenyum, lalu meneruskan perjalanannya. Zhou Yu tidak punya pilihan selain terus mengikuti. Setelah 3 jam perjalanan,
keduanya akhirnya tiba di tujuan yang ditandai pada peta. Itu adalah lembah yang subur, dipenuhi bunga-bunga yang bermekaran dan pohon-pohon buah, dengan beberapa sungai kecil menyatu dan mengalir melewatinya, menyerupai surga. Ini tempatnya. Zhou Yu dan Yun Feifei berdiri di atas gunung di atas lembah. Yun Feifei juga terpana oleh pemandangan di hadapannya, tanpa sadar menampakkan ekspresi takjub. Di sini sangat indah. Tatapan mata Zhou Yu berkedip saat dia berkata, indah, tapi juga penuh bahaya tersembunyi. Yun Feifei terkejut. Apa yang telah kamu temukan? Zhou Yu menunjuk ke hamparan hutan luas di sekitar lembah dan berkata, ada cukup banyak aura formasi di sana, dan aura yang dipancarkannya penuh dengan niat mematikan. Seharusnya formasi pembunuh itu sangat kuat. Formasi ini berlapis-lapis untuk melindungi lembah ini. Wajah Yun Feifei berubah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus memaksa masuk? Zhou Yu tersenyum kecut, menunjuk lengannya yang lumpuh. Dalam kondisi seperti ini, saya khawatir saya tidak bisa memaksa masuk. Yun Feifei terkejut dan kemudian teringat bahwa Zhou Yu masih terluka. Maafkan aku, katanya sambil tampak malu. Zhou Yu tertawa ringan. Tidak apa-apa. Aku akan menyelidiki dulu dan semoga menemukan obat spiritual di pinggiran, jadi kita tidak perlu memaksa masuk. Dengan itu, Zhou Yu perlahan menutup matanya, dan pada saat berikutnya, indera keilahiannya menyebar. Bab 930. Rumput Vena Ilahi. Saat indera ketuhanan Zhou Yu menyebar keluar, secercah keceriaan segera muncul di wajahnya. Segera setelah itu, Zhou Yu membuka matanya. Yun Feifei buru-buru bertanya. Zhou Yu menatap ke kejauhan dan berkata, ada kabar baik dan kabar buruk. Yun Feifei sedikit mengernyit. Apa maksudmu? Kabar baiknya, di pinggiran lembah ini, terdapat obat spiritual berusia 1000 tahun, dan kebetulan ada satu yang mampu menyembuhkan cedera meridian. Rumput Vena Ilahi. Kabar buruknya, sepertinya itu bagian dari kebun herbal khusus. Di sekeliling kebun herbal terdapat sebuah formasi, dan di dalam formasi itu, ada orang-orang yang menjaganya, 3 seniman bela diri di puncak Inate Agung. Mendengar ini, wajah Yun Feifei menegang. Maksudmu, tanaman herbal di sini bukan tanaman liar, tapi tanaman herbal yang dibudidayakan seseorang. Zhou Yu mengangguk. Memang kelihatannya begitu. Tapi aku tidak tahu siapa pemilik tempat ini. Yun Feifei tiba-tiba teringat sesuatu. Mungkinkah, lembah Raja Obat? Ya, haruslah lembah Raja Pengobatan. Lembah Raja Obat. Zhou Yu terkejut. Fraksi macam apa itu? Lembah Raja Obat adalah faksi yang terkenal karena mengolah obat spiritual. Banyak ramuan terkenal di barat daya negeri naga berasal dari mereka. Namun, sejauh yang saya ketahui, masyarakat lembah Raja Pengobatan sangat xenofobia dan sangat bermusuhan dengan faksi luar. Juga, lembah Raja Obat memiliki hubungan unik dengan klan Budara, meskipun aku tidak tahu secara spesifik. Mendengar ini, secercah cahaya melintas di mata Zhou Yu. Kalau begitu, orang-orang di lembah Raja Obat pasti tahu jalan menuju klan Budara. Yun Feifei mengangguk. Tentu saja mereka melakukannya. Zhou Yu tersenyum dan berkata, itu luar biasa. Kakak Yun, bisakah kau mengalahkan ketiganya saat aku menghancurkan formasi? Yun Feifei segera menjawab. Zhou Yu mengangguk setuju. Sebentar lagi, ikuti aku 50 meter di belakangmu dan bertindak sesuai dengan isyarat tanganku. Setelah mengatakan ini, Zhou Yu dengan hati-hati menyembunyikan energinya dan mendekati taman ramuan yang dikelilingi formasi. Di bawah kerahasiaan Zhou Yu yang cermat, orang-orang di dalam formasi tidak menyadari kedatangannya. Zhou Yu bersembunyi di luar formasi, menatap penghalang hampir transparan di hadapannya dengan kilatan rasa ingin tahu dalam tatapannya. Sebelumnya, dia telah menggunakan indera ketuhanannya untuk menyelidiki. Formasi ini adalah variasi dari susunan 5 elemen. Susunan elemen air. Kekuatan terbesar susunan ini terletak pada penggunaan energi atribut air untuk membentuk pertahanan yang tangguh. Untungnya, Zhou Yu memiliki Gui Water Truki. Gui Water Truki merupakan bentuk ki sejati atribut air yang relatif maju dan memberikan penekanan yang cukup besar pada energi atribut air biasa. Selain itu, Gui Water sendiri memiliki kemampuan penetrasi yang tangguh, yang membuatnya sempurna untuk memecahkan susunan secara diam-diam. Bergeser dengan tegas ke dalam tindakan, Zhou Yu menyalurkan Gui Water Truki ke jari-jarinya dan mulai menyuntikkannya terus-menerus ke dalam Water Element Array. Saat Gui Water Truki memasuki Water Element Array, penghalang formasi beriak sedikit. Akan tetapi, karena getarannya kecil, hal itu tidak menarik perhatian ketiga penjaga. Tak lama kemudian, Zhou Yu telah memasukkan seluruh ki sejati air Gui-nya ke dalam Array Elemen Air. Pada titik ini, warna Array Elemen Air telah berubah secara diam-diam, bertransisi dari hampir transparan menjadi abu-abu air. Pada saat itu, suara bingung datang dari dalam formasi. Bos, ada yang aneh dengan formasi ini. Lihat. Sebelum komentarnya selesai, Zhou Yu menyerang tanpa ragu. Tiba-tiba dia menggeram pelan. Seketika,
Bui water truki miliknya meledak. Di tengah hutan yang tadinya tenteram, tampaklah sebuah kubah cahaya bening menyerupai mangkuk terbalik. Namun, gelombang dahsyat mulai beriak melintasi kubah, dan gelombang itu dengan cepat berubah menjadi retakan. Disertai suara retakan yang keras, sebuah lubang besar muncul di tengah kubah, dan segera setelah itu, seluruh penghalang retak sepenuhnya. Ketiga sosok dalam formasi itu kemudian terungkap. Ketiga penjaga itu adalah pria parubaya yang mengenakan jubah polos. Ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah sesaat tercengang, ketiganya mengarahkan pandangan mereka ke arah Zhou Yu yang berdiri tidak jauh di depan. Seketika, ekspresi mereka berubah dari terkejut menjadi marah. Ada yang membobol kebun herbal. Segera beritahu pihak lembah. Sebelum mereka selesai berbicara, sebuah bayangan putih melintas. Saat berikutnya, penglihatan mereka menjadi gelap dan mereka pun pingsan. Setelah dengan cepat menangani situasi tersebut, Yun Feifei muncul di samping ketiga pria itu dan tersenyum tipis pada Zhou Yu. Baiklah, bagaimana hasilnya? Kamu tidak mengecewakanku, jawab Zhou Yu sambil mengangkat bahu sebelum mengacungkan jempol padanya. Mudah dan bersih. Hehe. Yun Feifei berseri-seri karena bahagia. Melihat tingkah Yun Feifei yang tanpa sengaja terlihat seperti gadis muda, Zhou Yu mendesah dalam hati. Kalau saja tidak karena pertumpahan darah yang menimpanya, wanita muda ini bisa saja menjalani kehidupan tanpa beban. Tapi sayang, tidak ada, jika, dalam hidup. Zhou Yu tidak membuang waktu lagi. Ia segera melangkah maju ke kebun herbal dan memusatkan pandangannya pada tanaman herbal ungu setinggi 3 kaki, lalu memanennya dengan terampil. Kak Yun, kita sudah sampai. Ayo berangkat. Setelah itu, keduanya segera pergi. Tidak lama setelah mereka pergi, lebih dari 10 sosok bergegas ke lokasi tersebut. Sambil menatap ke arah water elemen arai yang hancur dan para penjaga yang tak sadarkan diri, wajah lelaki tua terkemuka itu memerah karena marah. Sialan, ada yang masuk ke kebun herbal dan mencuri rumput Divine Vein. Mendengar hal itu, para pengikut di belakang orang tua itu pun menunjukkan ekspresi marah. Perlu dicatat bahwa rumput Vena ilahi, ramuan yang sering dicari oleh seniman bela diri tingkat tinggi, sangat penting bagi mereka masing-masing. Terutama sekarang, saat Medicine King Valley menghadapi ancaman eksternal yang besar, tanaman obat ini menjadi lebih penting dari sebelumnya. Terlebih lagi, membudidayakan tanaman herbal berusia ribuan tahun seperti itu sangat menantang, dan lembah Raja Obat tidak memiliki banyak yang tersisa. Sekarang setelah satu tanaman herbal dicuri secara misterius, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Mereka pasti belum pergi jauh. Sebarkan dan segera cari. Baiklah, kita harus menangkap mereka. Ketika kelompok itu mendidih karena marah, salah satu di antara mereka tiba-tiba berbicara dengan ekspresi serius. Penegak hukum, mungkinkah pencuri itu bekerja sama dengan kelompok yang baru saja menyergap lembah Raja Obat? Mungkinkah semua ini hanya sebuah pengalihan? Terkejut dengan saran ini, semua orang menoleh ke arah penatua penegak hukum terkemuka. Tatapan kepala penegak hukum menjadi gelap. Setelah berpikir sejenak, dia sampai pada suatu keputusan. Kalian semua, jangan repot-repot mencari di luar. Segera perbaiki formasi di sini dan perkuat. Ketua penegak hukum, bagaimana dengan pencurinya? Cahaya dingin berkelebat di mata penatua penegak hukum. Aku akan menggunakan Angu untuk melacak keberadaannya dan mengambil tindakan untuk membunuh pencuri ini sendiri. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.